Suamiku menghinaku benalu, dan bahkan memaksaku untuk bercerai. Aku tidak membuat keributan, hanya dengan tenang menandatangani surat-suratnya. 6 bulan kemudian, ketika aku tinggal di Jakarta, dan memiliki penghasilan lebih dari 30 juta rupiah sebulan dari pekerjaanku sebagai perancang busana, dia benar-benar naik pitam. Namaku Kirana Dewi, 35 tahun, pernah menjadi seorang perancang busana dengan pekerjaan mapan di Jakarta. Tetapi 10 tahun yang lalu, setelah menikah dan melahirkan anak, aku menyingkirkan karierku untuk fokus mengurus keluarga. Selama 10 tahun itu, aku selalu berkata pada diri sendiri bahwa selama rumah tangga tentram, suami dan anak sehat, serta mertua terawat dengan baik, semua kerja kerasku akan sepadan. Aku percaya begitu, percaya sampai-sampai aku lupa bahwa ada satu orang yang juga butuh diperhatikan, butuh dihargai, butuh diakui keberadaannya, dan orang itu adalah diriku sendiri. Malam takbiran tahun itu, rumah keluarga suamiku di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, sudah terang benderang sejak sore. Di jalanan, kendaraan masih padat merayap. Suara klakson, deru motor kurir pengantar paket, dan gema takbir dari masjid-masjid sekitar pasar berbaur menjadi satu alunan riuh yang sangat khas di hari-hari terakhir Ramadan. Di dalam rumah, aku berdiri di dapur sejak pagi hingga sore, sendirian berputar seperti gasing. Panci opor ayam sedang mendidih pelan di atas kompor. Sayur lodeh sudah pas bumbunya. Sambal goreng ati baru saja selesai dimasak. Ketupat, lontong, rendang, perkedel kentang, dan ayam goreng lengkuas. Semuanya sudah kutata dengan rapi dan hati-hati, seperti tahun-tahun sebelumnya. Keringat membasahi punggung bajuku, kedua kakiku pegal linu, dan punggungku begitu sakit hingga rasanya seperti ada yang mematahkan setiap ruas tulang belakangku setiap kali aku mencoba berdiri tegak. Namun, mendengar gelak tawa riuh dari seluruh keluarga di ruang tamu, aku tetap berusaha menyemangati diri sendiri. Lebaran, lelah sedikit tidak apa-apa, yang penting semua orang bahagia. Suamiku, Bima Nugraha, hari itu tampak sangat gembira. Dia baru saja mendapat promosi sebelum Lebaran, dan selama seminggu ini kemanapun pergi, kepalanya selalu terangkat tinggi. Suaranya lantang, selalu bersikap seolah-olah dialah tiang penyangga keluarga yang paling hebat. Ayah dan ibu mertuaku duduk di ruang tamu menyambut beberapa kerabat dekat. Anakku, Dava, yang berusia 8 tahun, berlari ke sana kemari di seluruh rumah. Kadang ia memamerkan baju koko barunya, kadang merengek minta dibuka kaleng biskuit impor yang sudah kusimpan baik-baik untuk disajikan tepat di hari Lebaran. Aku baru saja membawa panci sayur lodeh ke meja makan ketika mendengar suamiku memanggil dengan keras, "Kirana, sini. Mas mau bagi-bagi THR Lebaran buat sekeluarga." Aku berhenti sejenak, lalu meletakkan panci itu. Ada sedikit rasa gembira yang muncul di hatiku. Selama 10 tahun menjadi menantu, jarang sekali aku menerima pujian tulus darinya di depan semua orang. Tapi hari ini adalah malam Lebaran, dan dia sedang dalam suasana hati yang baik. Siapa tahu dia akan berkata pada semua orang betapa kerasnya aku bekerja setahun ini, betapa telatennya aku mengurus rumah. Cukup satu kalimat saja, rasanya hatiku sudah cukup hangat. Aku mengelap tangan di celemek lalu berjalan ke ruang tamu. Bima sedang berdiri di dekat meja. Di tangannya ada setumpuk amplop Lebaran berwarna hijau cerah. Cahaya lampu kuning yang menyorot membuat wajahnya semakin berseri-seri. Dia memberikan 2 amplop paling tebal kepada ayah dan ibu mertuaku terlebih dahulu, sambil tersenyum sangat lebar. Bima ucapkan minal aidin wal faizin untuk ayah dan ibu. Semoga ayah dan ibu sehat selalu dan panjang umur. Tahun ini rezeki kami lumayan, Bu, yah. Ini ada sedikit buat ayah dan ibu. Masing-masing 10 juta untuk jajan Lebaran. Ibu mertuaku tersenyum sampai matanya menyipit, menerima amplop sambil tak henti-hentinya memuji putranya yang berbakti. Ayah mertuaku juga mengangguk-angguk, matanya penuh kebanggaan. Pemandangan itu sebenarnya tidak ada yang salah. Seorang anak memberikan hadiah kepada orang tuanya di hari raya adalah hal yang seharusnya dilakukan. Aku pun tak pernah mempermasalahkannya. Setelah itu, Bima membungkuk dan memberikan amplop lain kepada Dava, suaranya melembut. Anak ayah tahun ini belajarnya makin rajin, nurut sama kakek dan nenek. Ayah kasih Dava 5 juta, tahun depan harus jadi juara kelas, ya? Anak itu bersorak gembira,
langsung merobek amplopnya di depan semua orang. Melihat uang sungguhan di dalamnya, ia melompat-lompat, memeluk leher ayahnya sambil tertawa riang. Seluruh ruang tamu ikut tertawa. Lalu, pandangan Bima beralih padaku. Tanpa ucapan selamat, tanpa pujian, tanpa tatapan hangat. Dia hanya dengan santai menarik satu amplop paling tipis dari sisa tumpukan di tangannya, menyelipkannya ke tanganku seolah melempar barang, lalu berkata sekenanya, "Ini buat kamu. Ambil, terus siapkan meja makan. Nanti keburu dingin semua masakannya." Aku terpaku. Amplop itu terasa sangat ringan, seringan seolah tak ada apa-apa di dalamnya. Pada saat itu, aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin dia lupa memasukkan uangnya, mungkin dia ingin bercanda lalu nanti akan mengatakan sesuatu, mungkin di dalamnya ada benda lain. Aku perlahan membuka amplop itu, di dalamnya tidak ada uang, hanya selembar kertas kecil yang dilipat 4. Aku membuka lipatan kertas itu di hadapan seluruh keluarga. Di atas kertas putih itu, tertera sebaris tulisan tangan yang sangat jelas. Bonus perawatan spesial, Rp1.000. Aku terdiam membeku. Bukan amplop berisi uang tunjangan hari raya, bukan sebuah pengakuan, hanya selembar kertas bertuliskan Rp1.000. Seolah-olah 10 tahun pengabdianku sebagai istri, menantu, dan ibu di rumah ini hanya setara dengan sebungkus permen di warung pinggir jalan. Telingaku berdengung seolah baru saja disiram air mendidih, tenggorokanku tercekat. Semua tawa dan obrolan di sekitarku tiba-tiba menjadi aneh dan jauh. Aku menatap secarik kertas di tanganku sekali lagi, berharap aku salah baca. Tapi tidak, setiap gurat tulisan itu begitu jelas dan kejam. Dava menarik-narik tanganku, suaranya yang polos terasa begitu menyakitkan. "Ibu, ibu kok diam saja di situ? Ayo siapkan makan, Dava sudah lapar." Ibu mertuaku ikut menimpali, suaranya enteng seolah tak terjadi apa-apa. "Iya, itu Kirana. Panci opornya dijaga jangan sampai santannya pecah. Ayahmu kalau makan opor ayamnya harus empuk baru bisa dikunyah." Aku masih berdiri mematung. Tak ada yang bertanya, apakah aku senang. Tak ada yang melihat wajahku yang memucat. Tak ada yang merasa bahwa secari kertas itu adalah sebuah penghinaan. Bahkan suamiku hanya sedikit mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi tidak sabar. Kenapa? Cuma amplop lebaran saja kok dibesar-besarkan. Cepat ke dapur sana. Aku mengangkat kepala, menatapnya. Pria yang pernah kucintai, kupercayai, yang membuatku meninggalkan karierku demi membangun keluarganya selama 10 tahun. Saat ini, dia menatapku seperti melihat pengganggu di tengah pesta lebaran. Aku bersuara, pelan tapi begitu jelas hingga aku sendiri merasa asing. "Maksudmu apa, Mas?" Bima mengangkat bahu. "Maksud apa lagi? Kamu kan ibu rumah tangga. Mas lihat tahun ini kamu lumayan rajin urus rumah, jadi Mas kasih bonus simbolis buat memeriahkan suasana saja." Aku tertawa. Tawa yang kering dan dingin. "Simbolis?" Dia mengangguk, wajahnya tanpa dosa. "Memangnya kamu mau apa? Orang tua sudah sepuh harus dihormati, anak berprestasi harus diberi hadiah. Lah kamu, kerjaannya cuma di rumah sepanjang tahun. Makan, tinggal, semua kebutuhan pakai uang Mas. Mas kasih amplop itu sekadar tanda hormat saja sudah bagus." Setiap kata yang dia ucapkan bagaikan sayatan pisau yang menusuk dalam ke hatiku. Selama 10 tahun, aku bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan seluruh keluarga. Aku mengantar anak sekolah, menjemputnya, menemaninya belajar sampai larut malam. Aku ingat jadwal minum obat ayah mertua, jadwal kontrol ibu mertua, bahkan ingat kapan galon air di rumah habis atau kapan harus beli beras. Uang belanja bulanan yang dia berikan tidak pernah cukup, aku harus menghemat setiap Rp1.000. Menahan diri tidak membeli lipstik baru, menahan diri tidak mengganti baju yang kerahnya sudah usang, menghitung setiap ikat sayur dan potong ikan agar bisa mencukupi kebutuhan seluruh keluarga. Namun di matanya, semua itu hanyalah di rumah sepanjang tahun. Aku menoleh ke arah mertuaku. Mereka tidak bersuara, hanya menghindari tatapanku. Aku menatap anakku. Dia sedang asik menghitung uang di amplopnya, sama sekali tidak peduli apa yang baru saja diterima ibunya. Tiba-tiba aku merasa dingin, dingin yang merambat dari dalam hati. Rumah yang terang benderang menyambut lebaran, hidangan yang kusiapkan seharian penuh,
gelak tawa yang riuh, semuanya mendadak terasa begitu asing. Aku berdiri di tengah rumah yang telah kucurahkan seluruh masa mudaku untuk merawatnya, namun merasa lebih seperti seorang pembantu rumah tangga daripada anggota keluarga. Aku meremas kertas di tanganku, suaraku bergetar karena marah. Bima, selama 10 tahun ini, di matamu aku hanya seharga Rp1.000? Seluruh ruang tamu senyap. Dan pada saat itulah, aku tahu, malam takbiran ini akan menjadi malam terakhirku hidup sebagai bayangan di rumah ini. Ruang tamu menjadi hening senyap. Begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jam dinding di tembok. Kertas di tanganku sudah menjadi gumpalan kusut, tapi rasa terhina itu masih setajam silet yang mengiris kulit. Bima menatapku tajam, ekspresinya berubah dari tidak sabar menjadi jengkel. Seolah-olah yang tidak masuk akal dalam cerita ini bukanlah dia, melainkan aku. Kamu ini kenapa sih? Lebay sekali. Cuma amplop lebaran buat lucu-lucuan saja, cibirnya. Aku tertawa, tapi tenggorokanku terasa pahit. Lucu-lucuan? Aku mengangkat kertas yang sudah kusut itu di depan wajahnya. 10 tahun aku banting tulang di rumah ini. Mengurus anakmu, mengurus orang tuamu, memasak, mencuci, mengurus obat-obatan, hubungan dengan tetangga dan kerabat, akhirnya yang kudapat adalah secarik kertas bertuliskan Rp1.000. Dan kamu bilang ini cuma untuk lucu-lucuan? Ibu mertuaku langsung menyela, nadanya memanjang dengan gaya menasihati yang sudah biasa kudengar selama bertahun-tahun. Sudahlah, Kirana. Malam lebaran kok malah meributkan hal-hal sepele begitu. Namanya suami istri, yang penting kan rukun. Aku menoleh ke arahnya, tatapanku pasti sangat dingin hingga membuatnya sedikit terdiam. Hal sepele Bu, tanyaku perlahan. Kalau hari ini yang menerima kertas ini adalah putra ibu, apa ibu masih menganggapnya hal sepele? Ayah mertuaku mengetukkan tongkatnya ke lantai, suaranya berat. Kamu ini bicaranya bagaimana? Ini sudah mau lebaran? Bertengkar di depan anak dan kerabat begini apa pantas? Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Lagi-lagi kalimat itu, selama bertahun-tahun, setiap kali aku hendak bicara, hendak protes, mereka selalu menggunakan alasan jaga nama baik keluarga dan demi ketentraman rumah untuk membungkamku. Asalkan aku diam, semuanya akan dianggap damai. Apakah aku terluka atau tidak, tak ada yang peduli. Bima menarik kursi dan duduk dengan kesal, suaranya semakin ketus. Jujur saja ya, kamu di rumah saja jadi kebanyakan mikir yang tidak-tidak. Uang yang Mas kasih tiap bulan kan tidak pernah kurang. Makan minum di rumah, listrik air di rumah, uang sekolah anak, uang obat orang tua, semuanya dari Mas. Kamu mengerjakan pekerjaan remeh-temeh di rumah itu kan sudah tanggung jawab seorang istri, apa yang perlu diungkit-ungkit. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu. Pekerjaan remeh-temeh. Aku mengulang 4 kata itu di dalam kepala, lalu tiba-tiba merasa ingin tertawa sejadi-jadinya. Ternyata 10 tahun masa mudaku, 10 tahun di mana pagi-pagi buta, aku sudah sibuk menyiapkan sarapan untuk semua orang, di mana larut malam aku masih melipat pakaian, menghitung uang belanja, mengingat jadwal periksa ke dokter, semuanya terangkum dalam 4 kata, pekerjaan remeh-temeh. Dava, yang duduk di sofa, tangannya masih memegang tumpukan uang THR, ikut menimpali dengan nada yang sering ia dengar dari orang dewasa. Ibu kan di rumah saja, tidak kerja. Ucapan polos anakku itu membuat jantungku serasa diremas. Aku menoleh menatapnya. Dia tidak tahu baru saja menusukkan belati yang sangat dalam ke hati ibunya. Justru karena dia mengatakannya dengan begitu wajar, aku semakin merasa sakit. Ternyata di mata anakku, aku juga hanyalah seorang wanita yang di rumah menumpang hidup dari uang ayahnya. Aku menatap Bima. Kamu yang mengajari anak bicara seperti itu? Wajahnya langsung menggelap. Jangan apa-apa menyalahkan Mas. Anak kecil itu melihat apa yang ada, yaitu yang dia katakan. Aku mengangguk. Benar. Anak kecil melihat apa adanya. Dia melihat ibunya setiap hari berputar-putar di dapur, di kamar mandi, di pasar, di meja belajarnya, di samping tempat tidur kakek neneknya yang sakit. Tapi karena tidak ada yang menganggap itu sebagai pekerjaan, dia pun berpikir ibunya tidak melakukan apa-apa. Suasana di ruang tamu menjadi berat seperti timah. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Paman dan bibi dari pihak Bima datang untuk mengucapkan selamat lebaran lebih awal.
Begitu masuk dan melihat suasana tegang seperti senar gitar, mereka saling berpandangan. Ibu mertuaku langsung mengubah raut wajahnya, tersenyum kaku. Ayo masuk. Masuk. Ini lagi siap-siap mau makan malam takbiran. Aku berdiri membisu di samping, merasa seperti disingkirkan dari acara makan malam yang kusiapkan sendiri. Bima menatap tamu, lalu menatapku, suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Ada apa-apa nanti saja dibicarakan. Jangan bikin malu keluarga. Tiba-tiba aku paham. Baginya, yang terpenting bukan perasaanku. Yang terpenting adalah gengsi, citra di hadapan kerabat, topeng keluarga harmonis yang ingin ia pertahankan di depan orang lain. Aku berbalik badan dan berjalan ke dapur, tapi bukan untuk terus mengalah seperti biasanya. Aku menatap hidangan di meja yang telah kusiapkan sejak pagi. Setiap masakan tertata rapi, bersih, dan indah. Aku telah menghabiskan seharian penuh demi sebuah makan malam keluarga yang sempurna, hanya berharap semua orang bahagia. Ternyata pada akhirnya, aku sadar di pesta itu tak ada tempat untukku. Di luar, ku dengar ibu mertuaku memanggil. Kirana, bawa piring dan sendok tambahan keluar, nak. Lalu suara Bima, cepat sedikit, tamunya sudah duduk semua. Aku menarik napas dalam-dalam, tanganku terkepal hingga gemetar. Semua kekecewaan yang terpendam selama 10 tahun akhirnya meledak pada saat itu. Aku melangkah keluar, berdiri di depan meja makan yang penuh dengan makanan, menatap setiap wajah di ruangan itu. Tak seorang pun merasa aku pantas dihormati. Tak seorang pun berpikir aku punya hak untuk tersinggung. Tak seorang pun membelaku. Kalau begitu, aku juga tidak perlu membela mereka lagi. Kulepaskan celemek yang kukenakan, kulempar ke lantai keramik. Bima melotot. Kamu mau bikin ulah apa lagi? Aku menatap lurus ke arahnya. Mendengar suaraku sendiri terdengar begitu dingin. Aku tidak bikin ulah. Aku hanya tidak mau terus-menerus menjadi orang asing di rumah ini. Lalu, di hadapan tatapan terkejut semua orang, aku meletakkan kedua tanganku di tepi meja dan dengan sekuat tenaga, aku mendorongnya. Meja bundar itu bergetar hebat. Piring, mangkuk, makanan, kuah, dan gelas pecah berantakan di lantai. Suara teriakan panik menggema di seluruh ruang tamu. Ibu mertua memegangi dadanya, ayah mertua bertumpu pada tongkatnya dan berdiri. Bima melompat ke arahku, wajahnya memerah karena marah. Kirana, kamu sudah gila. Aku menatap tumpukan kekacauan di bawah kakiku, lalu mengangkat kepala menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku tidak lagi merasa takut. Iya, aku sudah gila, kataku kata demi kata. Gila karena sudah hidup terlalu lama di rumah ini dan mengira dengan mengalah, aku akan dicintai. Seluruh ruangan seolah meledak setelah aku membalikkan meja. Kuah opor berceceran di lantai keramik. Potongan rendang, perkedel, dan ketupat yang susah payah kusiapkan seharian kini bercampur dengan pecahan beling di bawah kaki semua orang. Suara ibu mertuaku yang melengking, suara paman dan bibi yang panik, suara Dava yang menangis histeris, semuanya berbaur menjadi rentetan suara kacau yang memekakkan telinga. Tapi anehnya, di tengah kekacauan itu, pikiranku justru sangat jernih. Begitu jernih hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di dalam dada, setiap detaknya berdebar kencang seolah mendorongku, kau harus pergi. Bima menerjang ke arahku, tangannya terangkat seolah ingin menamparku. Kirana, jangan keterlaluan kamu. Aku tidak menghindar, hanya berdiri diam menatap lurus ke arahnya. Mungkin tatapan mataku itulah yang membuat tangannya berhenti di udara. Selama 10 tahun, aku tidak pernah menatapnya dengan tatapan seperti ini. Bukan memohon, bukan tersinggung, bukan mengalah. Hanya dingin dan tegas. Pukul saja, kataku pelan tapi jelas. Pukul di depan semua orang, biar mereka lihat bagaimana seorang wanita yang telah banting tulang selama 10 tahun di rumah ini akhirnya diperlakukan. Tangan Bima gemetar, wajahnya merah padam. Paman dan bibinya buru-buru melerai. Sudah, ada apa-apa dibicarakan baik-baik. Ini malam lebaran, jangan dibesar-besarkan. Ibu mertuaku memegangi dadanya dan duduk terkulai di sofa, terengah-engah sambil menyalahkan. Ya Tuhan, sial sekali rumah ini punya menantu perempuan seperti kamu. Cuma gara-gara amplop lebaran sampai bikin keributan begini. Aku menoleh ke arahnya.
Kalimat itu seperti tetesan air terakhir yang membuat gelas yang sudah retak sejak lama akhirnya pecah berkeping-keping. Bukan karena amplop lebaran, desisku kata demi kata. Tapi karena selama 10 tahun ini, di mata seluruh keluarga ini, aku tidak pernah dianggap sebagai manusia. Ayah mertuaku mengetukkan tongkatnya keras-keras ke lantai. Jaga bicaramu. Aku tersenyum getir. Saya sedang sangat menjaga bicara saya. Kalau tidak, mungkin sudah lebih banyak hal yang tidak enak didengar yang akan saya katakan. Dava masih berdiri meringkuk di sudut, menangis sambil menatapku dengan ketakutan. Tatapan itu membuat hatiku sakit. Tapi aku tahu, jika hari ini aku melunak lagi, kembali ke dapur membereskan kekacauan ini, dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa, maka seumur hidupku, aku tidak akan pernah punya kekuatan untuk melangkah keluar. Aku membungkuk mengambil ponselku di atas meja, lalu berbalik dan langsung masuk ke kamar tidur. Di belakangku, suara bentakan Bima terdengar keras. Kirana, berhenti di situ. Aku tidak berhenti. Kamar tidur yang sempit dan familiar muncul di depan mataku. Masih lemari pakaian yang kutata rapi setiap laci, ranjang yang seprainya kuganti rutin setiap minggu, meja rias yang sudah berdebu karena sudah terlalu lama aku tak punya waktu untuk memandangi diriku sendiri. Aku membuka lemari, menarik koper, dan memasukkan beberapa setel pakaian, dokumen pribadi, dan beberapa barang keperluan pribadi. Tanganku gemetar, tapi gerakanku tidak melambat. Bima mendobrak masuk, menarik pintu dengan kasar. Kamu mau apa? Aku pergi, jawabku tanpa menoleh. Pergi kemana? Kemana saja, asal tidak di sini lagi. Dia tertegun sejenak, lalu tertawa sinis. Kamu mau menakut-nakuti siapa? Kamu pergi, mau hidup pakai apa? Kamu pikir di luar sana gampang? Usia 35 tahun, sudah belasan tahun tidak kerja, kamu pikir masih ada yang mau menerimamu? Aku berhenti sejenak. Memang benar, aku takut. Tentu saja takut. Takut menghadapi dunia luar tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa sandaran. Tapi rasa takut itu kini tidak lebih menakutkan daripada terus tinggal di sini dan hidup seperti perabot rumah tangga. Aku menutup resleting koper, berbalik menatapnya. Sesulit apapun, biar aku yang tanggung sendiri. Daripada tinggal di sini dan harga diriku diinjak-injak olehmu. Mata Bima menggelap. Kirana, jangan mentang-mentang diberi hati kamu minta jantung. Aku tidak keterlaluan, aku hanya sadar. Aku membawa koperku keluar. Ibu mertuaku, begitu melihatku menarik koper, langsung berdiri dan menunjuk wajahku. Kamu benar-benar pergi? Kamu mau meninggalkan suami dan anakmu? Perempuan macam apa kamu ini? Di luar sana siapa yang mau menampungmu? Aku berhenti dan menatapnya lama. Saya tidak meninggalkan anak saya. Saya hanya meninggalkan tempat yang tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga. Selesai berkata, aku menoleh ke Dava. Anak itu masih berlinang air mata. Bibirnya terkatup rapat, antara takut dan marah. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan banyak hal padanya, tapi tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa berkata dengan suara serak, Dava, ibu pergi sebentar. Anak itu tidak menjawab. Dia memeluk erat amplop THR-nya, berlindung di belakang kaki neneknya. Pemandangan itu seperti sayatan dingin yang menusuk jantungku, tapi aku tidak boleh berbalik. Aku melangkah keluar pintu di tengah sumpah serapah, panggilan Bima, tangisan anakku, dan bahkan tatapan penasaran tetangga yang membuka pintu mereka. Angin malam takbiran menerpa wajahku, terasa dingin menusuk. Di jalan, lampu hias berkelip di mana-mana, gema takbir masih terdengar meriah, aroma dupa dan bunga sedap malam dari penjual di dekat pasar bercampur di udara. Orang-orang sedang bersemangat menyambut lebaran, sementara aku menyeret koper tuaku di trotoar. Perasaan terhina sekaligus lega, seringan baru saja berhasil memutus tali yang sudah terlalu lama menjeratku. Aku naik taksi ke sebuah hotel kecil di dekat terminal Kampung Rambutan. Kamarnya sempit, seprainya agak usang, tapi ketika pintu tertutup, aku duduk terkulai di tepi ranjang dan merasa inilah tempat paling damai yang pernah kumiliki selama bertahun-tahun. Ponselku bergetar terus-menerus. Lebih dari 20 panggilan tak terjawab. Bima, ibu mertua, ayah mertua, lalu rentetan pesan berisi makian, ancaman, dan tuduhan. Aku menatap layar yang terus menyala, dan akhirnya mematikan daya ponselku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidak perlu menjaga panci opor, tidak perlu menyiapkan pakaian untuk suami dan anak,
tidak perlu mengingat jadwal minum obat mertua. Aku berbaring telentang di ranjang asing, menatap langit-langit yang bernoda, dan air mata mengalir tanpa suara ke kedua sisi pelipisku. Aku tahu, mulai besok hidupku akan sangat sulit. Tapi setidaknya, itu akan menjadi hidupku sendiri. Aku hampir tidak tidur semalaman. Di luar jendela hotel, suara petasan, deru motor, dan tawa orang-orang yang menyambut Idul Fitri terus terdengar. Sementara di dalam kamar sempit ini, yang terdengar hanyalah desis AC yang berisik, dan detak jantungku yang berdebar kencang di dada. Aku berbaring meringkuk di tepi ranjang, mata terbuka lebar menatap langit-langit. Pikiranku melayang-layang, sekejap teringat wajah Bima yang merah padam, lalu teringat tatapan Dava yang ketakutan saat aku menyeret koper keluar pintu. Terkadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku keterlaluan? Bagaimanapun juga ini malam takbiran, di rumah ada anak kecil, dan selama ini, aku selalu bisa bersabar. Kenapa hanya karena sebuah amplop lebaran, aku harus bertindak sejauh ini? Tetapi setiap kali pikiran itu muncul, bayangan secarik kertas bertuliskan 1000 kembali terlintas di mataku. Lalu suara dingin Bima menggema di telingaku, kamu di rumah saja jadi kebanyakan mikir yang tidak-tidak. Pekerjaan remeh-temeh di rumah. Uang yang Mas kasih tiap bulan kan tidak pernah kurang. Setiap kali teringat itu, hatiku kembali mengeras seperti batu. Pagi di hari Lebaran, aku menyalakan ponsel. Seketika ponselku bergetar hebat, puluhan pesan masuk. Ibu mertua memakiku habis-habisan, membuat keributan di hari raya, membawa sial di awal tahun. Ayah mertua menyalahkanku karena tidak tahu sopan santun, tidak berbakti, dan membuat malu keluarga di depan kerabat. Paman dan bibi mengirim pesan bernada netral, menasihatiku agar sebagai perempuan bersikap lebih lembut dan menunggu setelah Lebaran untuk bicara baik-baik. Sementara Bima, dari yang awalnya menelepon berkali-kali, pesan terakhirnya berubah menjadi nada yang mengancam. Cepat pulang. Kamu mau main-main sampai kapan? Jangan paksa aku hilang sabar. Aku menatap layar ponsel sangat lama, lalu dengan tenang menghapus semua pesan itu. Hanya ada satu pesan dari sahabatku, Ratna Sari, yang membuat mataku perih. Kirana, kamu di mana? Baik-baik saja, kalau butuh tempat tinggal, ke tempatku saja. Aku langsung menelepon Ratna, baru berdering sekali, telepon sudah diangkat. Kirana, kamu di mana? Suara Ratna terdengar begitu cemas hingga aku tercekat. Selama beberapa tahun terakhir, aku begitu sibuk dengan keluarga suami sampai jarang bertemu teman. Tapi ternyata, orang pertama yang benar-benar peduli padaku adalah Ratna. Aku di hotel, kataku pelan. Semalam aku pergi dari rumah. Ratna terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Baguslah, kalau aku jadi kamu, mungkin aku sudah berbuat lebih parah. Sekarang kamu ke apartemenku saja. Di hotel boros dan tidak tenang. Aku ragu, apa tidak merepotkan? Ini kan hari Lebaran. Repot atau tidak itu tidak penting, potong Ratna. Yang penting kamu jangan kembali ke rumah itu sekarang. Mendengar itu, mataku memerah. Aku membawa koperku, check out dari hotel, lalu naik ojek online ke apartemen Ratna di Kebayoran Baru. Begitu melihatku menarik koper, Ratna langsung memelukku erat. Pelukan itu membuatku hampir menangis. Sudah bertahun-tahun aku tidak dipeluk oleh seseorang, bukan karena mereka butuh aku melakukan sesuatu, tapi murni karena mereka menyayangiku. Ratna membuatkanku segelas teh jahe hangat, menarikku duduk di sofa, lalu bertanya terus terang. Rencanamu apa? Aku menatapnya bingung. Aku belum tahu. Kalau begitu, sekarang kamu harus tahu. Ratna menatap lurus ke mataku. Kirana, apa kamu hanya marah beberapa hari lalu akan kembali? Atau kali ini kamu benar-benar mau mengakhirinya? Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk tepat di bagian yang selama ini coba kuhindari. Semalam saat membawa koper, aku hanya berpikir harus segera keluar dari rumah itu, atau aku akan mati lemas. Tapi setelah keluar, aku belum berani memikirkan langkah selanjutnya. Cerai. Dua kata itu terasa begitu berat. Berat karena ada anak. Berat karena pernikahan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Berat karena aku sudah terbiasa hidup menahan diri hingga saat berhadapan dengan kebebasan, aku justru merasa takut. Ratna seolah bisa membaca semua pikiranku. Kamu masih sayang sama dia?
Aku menggigit bibir. Aku tidak tahu apakah itu masih bisa disebut sayang. Mungkin lebih tepatnya, lelah. Lelah sampai tidak ingin melihat wajahnya lagi. Lalu, apa kamu percaya dia akan berubah? Aku tersenyum getir. Kalau bisa berubah, tidak akan ada kertas itu. Ratna mengangguk sangat pelan. Kalau begitu, jangan bohongi dirimu lagi. Kalimat itu seperti pisau yang memutus tali terakhir yang masih kupegang di kepalaku. Aku menunduk, kedua tanganku saling bertaut erat. Sebenarnya aku tahu Ratna benar. Kejadian semalam bukan ledakan emosi sesaat, itu adalah akumulasi dari 10 tahun tekanan. Amplop lebaran itu hanyalah pemicunya. Yang membuatku benar-benar hancur bukanlah Rp1.000 itu, melainkan keyakinan suamiku bahwa aku memang hanya pantas dihargai segitu. Tepat saat itu, teleponku berdering lagi. Bima. Aku menatap layar beberapa detik, lalu mengangkatnya. Di seberang sana, dia langsung membentak tanpa basa-basi. Akhirnya kamu mau angkat juga. Aku kasih tahu ya, jangan sok jual mahal. Hari pertama lebaran malah kabur begini, kamu pikir tetangga akan memandang keluarga kita seperti apa? Aku memejamkan mata. Sampai detik ini, yang dia pedulikan masih saja citranya. Aku tidak peduli lagi, kataku sangat pelan. Di seberang sana, dia terdiam sejenak. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku tidak peduli lagi. Apa yang kamu pikirkan, apa yang tetangga pikirkan, apa yang kerabat pikirkan, aku tidak peduli lagi. Suara Bima berubah menjadi geraman. Kirana, jangan melewati batas. Aku beri kamu waktu setengah hari. Kalau sore ini tidak pulang, jangan salahkan aku. Aku tersenyum, senyum yang lelah, tapi terasa ringan. Tidak perlu mengancamku, potongku. Setelah libur lebaran, aku akan mengirim surat gugatan cerai. Di seberang sana hening seketika. Aku bisa mendengar napasnya yang tiba-tiba memberat. Coba ulangi. Aku akan menggugat cerai. Setiap kata yang keluar dari mulutku lebih sulit dari yang kubayangkan. Tapi sekali terucap, hatiku justru terasa tenang. Bima, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Selesai berkata, aku menutup telepon. Tanganku gemetar hebat, tapi di tengah gemetaran itu, aku tahu aku baru saja mengambil langkah yang sangat besar. Ini bukan lagi sekadar marah dan pergi dari rumah. Ini bukan lagi pertengkaran yang setelah reda akan kembali seperti semula. Kali ini, aku benar-benar ingin keluar dari pernikahan ini. Ratna duduk di hadapanku, menatapku sangat lama, lalu bertanya pelan, "Sudah yakin?" Aku mengangguk. "Ya, sudah yakin." Mengucapkan kalimat itu, dadaku terasa sakit seperti baru saja memotong sebagian dari hidupku sendiri. Tapi di antara rasa sakit itu, ada sebuah perasaan yang sudah lama kulupakan. Lega. Setelah panggilan telepon itu, aku duduk terdiam sangat lama di sofa rumah Ratna. Tangan masih gemetar, jantung masih berdebar kencang, tapi pikiranku lebih jernih dari sebelumnya. Ada hal-hal yang sebelum diucapkan terasa seberat gunung, seolah tak mungkin dilakukan. Tapi begitu benar-benar terucap, semuanya berubah. Tidak ada lagi jalan untuk mundur, dan aku pun tidak ingin mundur lagi. Ratna duduk di sampingku tanpa bertanya lebih lanjut. Dia hanya meletakkan setumpuk kertas HVS dan sebuah pulpen di hadapanku. "Pikirkan pelan-pelan," kata Ratna lembut. "Kalau benar-benar mau cerai, kamu harus siapkan mental. Ini bukan lagi sekadar bertengkar dengan suami, tapi memotong sebagian dari hidupmu." Aku mengangguk, mataku menatap kertas putih di hadapanku. Hatiku kosong. 10 tahun hidup bersama, akhirnya sampai pada titik di mana aku harus duduk dan merencanakan cara untuk mengakhirinya. Sedih, tentu saja. Sakit, sudah pasti. Tapi anehnya, aku tidak lagi ingin menangis seperti semalam. Mungkin setelah merasakan sakit yang paling dalam, manusia akan mencapai tingkat ketenangan yang sangat dingin. Keesokan harinya, aku menelepon seorang pengacara perempuan kenalan Ratna. Setelah mendengar ceritaku, suaranya tenang tapi sangat tegas. "Kalau Mbak sudah yakin mau cerai, mulai sekarang simpan semua hal yang bisa menguntungkan Mbak. Pesan teks, rekaman suara, bukti pengeluaran, surat-surat terkait aset bersama, bukti transfer uang belanja, apapun yang bisa membuktikan peran dan kontribusi Mbak dalam keluarga." Aku memegang ponsel, tenggorokanku tercekat. Selama ini aku hidup di rumah itu seperti bayangan.
Aku tidak punya kebiasaan menyimpan bukti atas apa yang telah kulakukan. Aku selalu berpikir keluarga adalah tempat di mana tidak perlu ada hitung-hitungan. Baru sekarang aku sadar, ketika ikatan cinta sudah diinjak-injak, seorang perempuan jika tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri, saat pergi pun akan pergi dengan tangan hampa. Sore harinya, Bima mengirim pesan. Kalau masih tahu diri, pulang dan bicara baik-baik. Aku membaca pesan itu lalu meletakkan ponselku. 1 jam kemudian, dia mengirim pesan lagi. Dava dari tadi menanyakan ibunya, hatiku mencelos. Aku tahu dia sedang menyerang titik terlemahku. Benar saja, beberapa menit kemudian, ibu mertuaku menelepon. Aku ragu-ragu, tapi tetap mengangkatnya. Di seberang sana, suaranya tidak lagi seketus sebelumnya, melainkan bernada mengeluh. Kirana, ada apa-apa pulanglah ke rumah. Kasihan Dava. Dia terus bertanya ibunya di mana, dari pagi tidak mau makan. Aku menggigit bibirku hingga sakit. Selama 10 tahun ini, setiap kali aku ingin melawan, mereka selalu menggunakan anak sebagai alasan untuk menahanku. Saat butuh aku untuk sabar, mereka menyebut nama anakku. Saat butuh aku untuk kembali ke dapur, mereka menyebut nama anakku. Tapi saat mereka sendiri mengucapkan kata-kata yang melukai ibu dari anak mereka, tak seorang pun berpikir apa yang akan dipelajari oleh anak itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, saya akan bertemu Dava, tapi saya tidak akan pulang untuk tinggal di sana lagi. Beliau terdiam sejenak, lalu suaranya langsung menajam. Jangan keras kepala. Perempuan sudah berkeluarga itu, buat apa menang kalah hanya karena beberapa kata? Aku tersenyum getir. Beberapa kata itu adalah harga dari 10 tahun hidup saya, Bu. Selesai berkata, aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi kali ini aku tidak merasa lemah. Aku merasa sedang belajar untuk berdiri tegak. Ratna izin pulang cepat dari kantor, mengantarku kembali ke rumah lama untuk mengambil beberapa dokumen dan barang pribadi. Selama di perjalanan, perutku melilit. Meskipun sudah bertekad untuk bercerai, memikirkan harus melangkah masuk ke rumah itu lagi membuatku sesak napas seolah ada batu yang menindih dadaku. Begitu pintu terbuka, bau makanan basi, dan pakaian kotor langsung menyergap. Baru 2 hari, ruang tamu sudah berantakan. Meja penuh dengan kulit kuaci, kaleng minuman, dan toples kue yang terbuka. Sofa berantakan dengan jaket, kaos kaki anak-anak, dan tas bingkisan lebaran. Lantai lengket di beberapa tempat. Aku berdiri diam memandangi pemandangan itu, ada perasaan aneh yang muncul di hatiku. Rumah ini tidak pernah rapi dengan sendirinya, hanya saja dulu selalu ada aku yang membereskannya. Bima keluar dari kamar, matanya bengkak, kaosnya kusut, suaranya serak. Akhirnya kamu tahu jalan pulang juga. Aku tidak menjawab, hanya menarik koperku dan langsung masuk ke kamar tidur. Ratna diam-diam mengikuti di belakangku, seolah mengingatkan bahwa hari ini aku tidak lagi sendirian. Bima melihat Ratna dan mengerutkan kening. Ini urusan rumah tangga saya, kenapa kamu bawa orang luar? Aku berbalik, suaraku tenang. Aku takut sendirian denganmu. Raut wajahnya berubah drastis. Aku berbuat apa padamu sampai kamu harus takut? Aku menatapnya, berkata perlahan. Orang yang menganggap istrinya tidak lebih berharga dari 1.000 rupiah. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Dia tercekat beberapa detik, lalu menggeram. Kamu tidak bosan mengungkit itu terus? Sudah kubilang itu cuma bercanda. Aku membuka lemari, mulai memasukkan pakaian ke koper. Candaan yang membuat orang lain merasa diinjak-injak itu bukan lagi candaan. Dia melangkah maju. Kirana, jangan keterlaluan. Kamu pikir cerai itu gampang? Kalau kamu tidak mau memikirkan dirimu sendiri, pikirkan anakmu. Mendengar kata anak, tanganku berhenti. Tepat pada saat itu, Dava keluar dari kamarnya. Anak itu berdiri di ambang pintu, rambutnya acak-acakan, matanya merah menatapku, antara senang dan sedih. Ibu, hanya satu panggilan itu, jantungku serasa diremas. Aku melepaskan pakaian di tanganku, berjongkok, agar sejajar dengan matanya. Dava menggigit bibir, bertanya sangat pelan. Ibu masih marah sama ayah, jadi tidak mau pulang lagi ya? Aku menatap wajah polos itu, tenggorokanku pahit. Ada banyak hal yang ingin kukatakan padanya, tapi dia terlalu kecil untuk mengerti. Ibu sudah tidak marah lagi, jawabku lirih.
Tapi ibu perlu tinggal di tempat lain untuk sementara. Mata anak itu langsung memerah. Lalu Dava bagaimana? Pertanyaan itu seperti sayatan yang dalam di hatiku. Aku ingin memeluknya, ingin membawanya pergi saat itu juga. Tapi aku tahu, saat ini aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku belum punya rumah sendiri, belum punya pekerjaan yang stabil, belum siap untuk memulai perjalanan baru. Aku tidak bisa menyeret anakku ke dalam kehidupan yang serba tidak pasti hanya karena emosiku. Aku mengelus rambutnya, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Ibu tetap ibunya Dava. Itu tidak akan pernah berubah. Dava menunduk, air matanya jatuh ke sandal rumah yang ia kenakan. Dan aku tahu aku baru saja merasakan sakit dengan cara yang berbeda. Bukan sakit karena dihina, tapi sakit karena untuk bisa keluar dari pernikahan ini, aku terpaksa harus melewati rasa sakit anakku sendiri. Aku berdiri dan melanjutkan berkemas. Saat menarik laci paling bawah, aku melihat tumpukan berkas lamaku. Ijazah, beberapa sketsa desain dari masa lalu, beberapa piagam penghargaan yang warnanya sudah memudar. Aku mengambilnya, ujung jariku menyentuh goresan pensilku sendiri, lebih dari 10 tahun yang lalu. Hidungku tiba-tiba terasa perih. Ternyata, sosok yang dulu punya mimpi itu belum mati, hanya terkubur terlalu lama. Aku memeluk erat tumpukan berkas itu. Saat itu juga, aku tahu, pintu lama dalam hidupku akan segera tertutup. Malam itu, aku meninggalkan rumah itu untuk kedua kalinya dengan membawa koper dan tumpukan berkas lama. Kali ini, langkahku lebih pelan, lebih berat. Karena di belakangku bukan lagi hanya sumpah serapah dan makian seperti malam takbiran, tapi juga tatapan mata Dava yang memerah, bersandar di kusen pintu menatapku pergi. Aku tidak berani menoleh terlalu lama. Aku takut jika melihatnya sedetik lagi, aku akan luluh, akan membohongi diri sendiri bahwa bersabar sedikit lagi, demi anak mungkin akan membuat segalanya membaik. Tapi aku tahu, lebih dari siapapun, jika kali ini aku kembali, aku tidak akan pernah punya keberanian untuk pergi lagi. Sesampainya di rumah Ratna, aku meletakkan tumpukan berkas itu di atas meja. Kertas-kertas tua yang sudah menguning seiring waktu. Ijazah sarjana desain busana. Sertifikat dari sebuah kompetisi mahasiswa yang pernah kumenangkan sebagai juara kedua. Beberapa sketsa gaun malam yang digambar dengan tangan, goresan pensilnya masih tajam dan hidup. Aku duduk menatapnya sangat lama, ada perasaan aneh yang muncul di hatiku, familiar sekaligus jauh. Seolah itu adalah kehidupan orang lain, bukan kehidupan seorang wanita yang selama 10 tahun hanya berkutat dengan dapur, pasar, uang sekolah, obat-obatan, dan makan malam keluarga. Ratna membuatkan kopi dan meletakkannya di hadapanku. Kamu masih sangat hebat, aku tersenyum sedih. Hebat apanya? Aku sudah berhenti lebih dari 10 tahun. Tapi dasarnya masih ada. Ratna duduk dan membolak-balik setiap sketsa. Kamu lupa? Waktu kuliah, karyamu pernah dipajang di lobi fakultas. Waktu pertama kali kerja, kamu langsung diterima di perusahaan besar. Kamu hanya dibuat percaya oleh keadaan bahwa kamu tidak berguna. Aku menatap sahabatku, tenggorokanku tercekat. Selama bertahun-tahun, aku terlalu sering mendengar kata-kata remeh, hingga terkadang aku sendiri percaya bahwa aku memang tidak bisa melakukan apa-apa selain mengurus suami dan anak. Baru hari ini, saat duduk di hadapan kertas-kertas tua ini, aku sadar ada bagian dari diriku yang tertidur sangat lama, tapi belum sepenuhnya hilang. Keesokan paginya, Ratna sambil menggosok gigi menjulurkan kepalanya dari kamar mandi dan berkata padaku, "Nanti sore, ikut aku ke kantor ya." Aku terkejut. Untuk apa? Aku kerja di sebuah perusahaan garmen skala menengah. Mungkin tidak ada posisi desainer senior untukmu, tapi mereka sedang butuh asisten di departemen desain. Aku akan kenalkan kamu untuk coba wawancara. Aku terdiam beberapa detik. Tidak mungkin, Ratna. Aku sudah terlalu lama berhenti. Ratna berkacak pinggang di pintu. Kirana, kamu bahkan belum mencoba tapi sudah menolak dirimu sendiri. Semua orang juga harus memulai dari awal. Seharian itu aku gelisah. Aku mengeluarkan pakaian dari lemari, memilih, lalu menyimpannya kembali. Aku membuka berkas lamaku, membacanya berulang-ulang, memperbaiki setiap baris informasi. Bagian pengalaman kerja hanya terisi beberapa tahun setelah lulus, setelah itu ada kekosongan yang panjang dan memalukan. Aku menatap kekosongan itu dan hatiku mencelos.
10 tahun, orang lain sudah melangkah sejauh apa, sementara aku hampir kembali ke titik awal. Malamnya, aku menerima pesan dari Bima. Kamu mau sembunyi sampai kapan? Aku tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, dia mengirim pesan lagi. Dava demam. Dia terus panggil-panggil ibunya. Tanganku mencengkeram ponsel, jantungku serasa diremas. Aku langsung menelepon ke rumah. Yang mengangkat adalah ibu mertua. Cuma agak demam. Mungkin karena kemarin banyak menangis, sekarang sudah tidur. Aku memejamkan mata, menghela napas perlahan. Besok saya akan jenguk Dava. Beliau terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan nada antara menyalahkan dan menyindir, baru sekarang ingat anak, aku menggertakkan gigi. Dulu, satu kalimat seperti itu saja sudah cukup membuatku tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Tapi sekarang, aku hanya merasa lelah. Saya mau jenguk anak saya, tidak perlu diingatkan oleh ibu. Aku menutup telepon. Ratna menatapku tanpa bertanya, hanya berkata pelan, kalau kamu mau jadi ibu yang baik, pertama-tama kamu harus hidup dengan baik untuk dirimu sendiri. Kalimat itu terngiang di kepalaku sampai keesokan harinya. Sorenya, aku mengenakan pakaian paling rapi yang kupunya. Kemeja krem sederhana, celana panjang hitam, rambut diikat rapi. Aku bahkan memakai sedikit lipstik agar wajahku tidak terlalu pucat. Tapi saat berdiri di depan cermin, aku masih bisa melihat kegoyahan di mataku. Seorang wanita 35 tahun, berhenti bekerja selama 10 tahun, akan mencoba melamar pekerjaan dari awal lagi. Memikirkannya saja sudah membuat jantungku berdebar kencang. Kantor Ratna berada di sebuah gedung perkantoran di kawasan Tanah Abang. Tidak terlalu besar, tapi terang dan profesional. Begitu masuk, mendengar suara ketikan keyboard, dering telepon internal, dan orang-orang berdiskusi, kakiku tiba-tiba terasa lemas. Dunia ini pernah menjadi milikku, tapi sekarang, hanya berdiri di ambang pintu saja aku sudah merasa asing. Ratna menarik tanganku, tenang saja. Kepala Departemen Desain adalah seorang wanita berusia 40-an, rambut pendek, berkacamata, wajahnya serius tapi tidak galak. Dia melihat CV-ku dengan saksama, lalu mengangkat kepala dan bertanya, Anda sudah lama sekali berhenti, kenapa sekarang ingin kembali? Aku merapatkan kedua tanganku di bawah meja. Pertanyaan itu seperti menyentuh luka yang belum sembuh. Karena sekarang saya baru sadar, ada hal-hal yang jika kita lepaskan terlalu lama, suatu hari kita tidak akan mengenali diri kita lagi. Wanita itu diam menatapku. Aku mengumpulkan seluruh keberanianku dan melanjutkan, saya tahu saya akan butuh waktu lebih lama dari yang lain untuk beradaptasi. Saya juga tidak berani menuntut banyak, tapi saya bersedia belajar lagi, bekerja lagi dari awal, asalkan masih ada kesempatan. Kepala departemen itu menutup map CV-ku, tidak langsung menjawab. Beberapa detik hening itu terasa begitu lama, seolah aku duduk di atas bara api. Akhirnya, dia meletakkan tangannya di atas map itu dan berkata perlahan, minggu depan, kami butuh satu orang untuk membantu proses sketsa dan revisi pola dasar. Gajinya tidak besar, tekanannya tinggi. Apa Anda sanggup? Aku mengangkat kepala, jantungku berdebar begitu kencang. Iya Bu, saya sanggup. Dia mengangguk. Kalau begitu, siapkan diri. Senin depan mulai masa percobaan. Aku berjalan keluar ruangan dengan kaki serasa melayang. Ratna merangkul bahuku, tersenyum lebar. Tuh kan, aku bilang juga apa? Aku berdiri di tengah koridor gedung perkantoran yang terang. Mataku tiba-tiba perih. Bukan karena pekerjaan ini begitu hebat, tapi karena setelah bertahun-tahun, untuk pertama kalinya aku kembali mendengar seseorang mengatakan kalimat sederhana seperti itu padaku, Senin depan mulai kerja. Kalimat itu seperti sebuah pintu yang baru saja terbuka di hadapanku. Di baliknya mungkin tidak akan mudah, mungkin akan sangat berat, penuh tantangan, dan melelahkan. Tapi setidaknya, itu adalah jalan yang akan kulalui dengan kakiku sendiri. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku mampir ke apotek membeli obat penurun panas untuk Dava, lalu berdiri sangat lama di depan gerbang rumah lamaku. Lampu di dalam rumah masih menyala, suara televisi terdengar sayup-sayup. Semuanya terasa begitu familiar hingga menyakitkan. Aku tidak menekan bel, hanya menitipkan kantong obat pada satpam komplek, lalu diam-diam berbalik pergi. Aku tahu aku masih ibu Dava,
tapi aku juga harus belajar untuk kembali menjadi diriku sendiri. Senin pagi, aku bangun sangat awal. Lebih awal dari kebiasaanku selama 10 tahun terakhir. Tapi rasanya bukan lagi tergesa-gesa masuk ke dapur untuk menanak nasi, mencuci sayur, dan menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Aku duduk di tepi ranjang di rumah Ratna, menatap setelan pakaian kerja yang sudah kusetrika rapi sejak semalam. Hatiku begitu gugup hingga kedua telapak tanganku dingin. Di hadapanku adalah hari pertama bekerja setelah lebih dari 10 tahun meninggalkan duniaku. Membayangkan harus masuk ke lingkungan di mana semua orang muda, cekatan, dan mengikuti tren terbaru, sementara aku hampir memulai dari nol, jantungku sudah berdebar tak karuan. Ratna sambil mengikat rambutnya menoleh padaku. "Jangan tegang begitu." Aku tersenyum kaku. "Kamu ngomongnya enteng sekali." Aku rasanya seperti mau masuk ruang ujian kelulusan. Ratna tertawa kecil. "Ujian ya hadapi saja. Kamu kan memang dulu hebat, tidak mungkin ilmunya hilang semua." Aku tidak menjawab. Kemampuan mungkin tidak hilang, tapi kepercayaan diri bisa terkikis sedikit demi sedikit seiring waktu. 10 tahun mendengar orang mengatakan bahwa yang kulakukan tidak ada artinya. Perlahan-lahan aku sendiri lupa bahwa aku pernah bisa melakukan sesuatu. Kantor di hari Senin pagi, lebih sibuk dari hari aku wawancara. Orang-orang berlalu lalang dengan cepat, membawa laptop atau tumpukan dokumen. Aku ditempatkan di sebuah meja di sudut dekat jendela, di samping dua anak muda yang usianya mungkin baru 20-an. Salah satunya menoleh dan tersenyum ramah. "Mbak baru ya? Saya Tari." Aku mengangguk. "Iya, saya Kirana." Satu lagi juga menyapaku dengan sopan, lalu kembali menatap layar komputernya. Aku meletakkan tas, membuka buku catatan baru, mencoba menenangkan diri. Kepala departemen memberiku setumpuk dokumen contoh beserta beberapa sketsa yang perlu direvisi, lalu berkata singkat, "Pelajari format lama, revisi sesuai catatan yang sudah saya tulis di samping. Selesai sebelum sore ini, kirim ke saya." Aku menjawab baik, Bu dengan cepat. Tapi begitu melihat desainnya, kepalaku sedikit pusing. Perangkat lunak yang digunakan kantor adalah versi yang jauh lebih baru dari yang kukenal. Banyak simbol dan perintah yang terasa familiar, tapi aku tidak ingat persis cara menggunakannya. Aku menarik napas dalam-dalam, menasihati diri sendiri untuk tidak panik. "Tidak tahu ya belajar? Tidak ingat ya bertanya? Aku sudah sampai di sini, tidak mungkin mundur di awal." Sepanjang pagi, aku hampir tidak mengangkat kepala. Kalau ada yang benar-benar tidak kutahu, aku menuliskannya di kertas lalu dengan pelan bertanya pada Tari. Gadis itu lebih muda belasan tahun dariku, tapi tidak pernah menunjukkan sikap kesal. Sebaliknya, dia menjelaskan dengan sabar. "Oh, bagian ini Mbak klik, layer, yang ini. Kalau yang ini, di kantor kita standarnya pakai format baru, jadi editnya di sini." Setiap kali selesai dijelaskan, aku mencatatnya dengan teliti seperti seorang siswa. Siang hari, semua orang mengajak makan siang. Aku masih terpaku di depan layar. Tari menghampiri. "Mbak Kirana nggak makan?" Aku menggeleng. "Nanti, Mbak. Selesaikan bagian ini dulu." Tari melihat layarku, lalu menarik kursi dan duduk di sampingku. "Sudah, makan dulu saja Mbak. Kalau lapar malah makin susah mikirnya." "Nanti saya bantu lagi." Kalimat sederhana itu membuat hidungku perih. Di rumah lama, tak ada yang peduli apakah aku sudah makan, apakah aku lelah, atau apakah aku butuh istirahat. Di sini, seorang rekan kerja yang baru kukenal bisa mengatakan hal yang begitu baik padaku. Sore itu, aku menyerahkan hasil revisiku 15 menit lebih lambat dari jadwal. Kepala departemen memeriksanya dengan teliti, mencoret beberapa kesalahan, lalu berkata datar, "Cara penyelesaian detailmu masih lambat, tapi seleramu untuk melihat bentuk sudah bagus. Pulang nanti pelajari lagi perangkat lunaknya. Besok lanjutkan." Aku membawa tumpukan dokumen itu kembali ke meja. Telapak tanganku basah oleh keringat. Tapi bukannya putus asa, aku justru merasa lega. Setidaknya dia tidak bilang, aku tidak bisa mengerjakannya. Dia hanya bilang aku lambat, dan lambat itu bisa dilatih. Malam itu, setibanya di rumah Ratna, aku makan sambil membuka laptop untuk mempelajari kembali perangkat lunak itu sampai larut malam. Ratna melintas, bersandar di pintu menatapku. "Kelihatannya kamu serius sekali." Aku tidak mengalihkan pandangan dari layar. Aku takut dipecat.
Ratna terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu tahu apa bedanya sekarang dengan 10 tahun lalu?" Aku mengangkat kepala. "Apa bedanya?" "Dulu kamu bekerja karena passion," kata Ratna sambil tersenyum tipis. "Sekarang, selain karena passion, kamu bekerja untuk menyelamatkan dirimu sendiri." Kalimat itu terngiang di kepalaku sangat lama. Hari-hari berikutnya, aku hampir hidup dalam rutinitas baru. Siang bekerja, malam belajar. Terkadang mataku perih, punggungku sakit karena duduk terlalu lama, kepalaku pusing dengan berbagai parameter dan perangkat lunak baru. Tapi aku tidak berani mengeluh. Aku takut jika sedikit saja aku lengah, aku akan ditarik kembali ke kehidupan lamaku. Aku tidak mau kembali menjadi wanita yang harus meminta setiap rupiah lalu diberi secari kertas bertuliskan 1000 lagi. Di pertengahan minggu, Bima menelepon. Aku menatap layar yang berdering lama sekali sebelum mengangkatnya. "Ada apa?" Suaranya di seberang sana terdengar lebih lelah dari biasanya. "Kamu sibuk apa sampai baru sekarang angkat telepon?" "Aku sedang bekerja." Dia tertawa sinis. "Kerja? Kamu?" Aku mencengkeram ponsel. "Iya, aku bekerja." Di seberang sana hening beberapa detik. Mungkin dia tidak menyangka aku akan kembali bekerja secepat ini. Lalu dia merendahkan suaranya. "Dava bertanya kapan ibunya pulang. Setiap malam dia tidur sambil memeluk bantalmu." Aku memejamkan mata, dadaku sesak. Sekuat apapun aku berusaha, setiap kali mendengar nama anakku disebut, hatiku langsung melunak. "Akhir pekan aku akan jenguk anakku," jawabnya singkat, lalu tiba-tiba menambahkan, "Rumah sekarang berantakan sekali." Aku tidak bertanya lebih lanjut, tapi aku mengerti. Baru lebih dari seminggu, mereka sudah mulai merasakan kehilangan orang yang mengurus segalanya. Kehilangan orang yang ingat membelikan obat, ingat membayar tagihan, ingat menyiapkan seragam anak, ingat setiap detail kecil yang dulu mereka anggap sepele. Memikirkan itu, aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena nilaiku baru disadari ketika aku sudah tidak ada di sana lagi. Sabtu sore, aku membeli buah dan kue kesukaan Dava lalu datang menjenguknya. Anak itu, begitu melihatku, langsung berlari dan memeluk pinggangku erat, suaranya tercekat. "Ibu." Aku membungkuk memeluknya, hampir menangis. Aroma rambutnya, kehangatan tubuh mungilnya, membuat hatiku luluh. "Ibu di sini." Dia mengangkat kepala menatapku, matanya merah. "Ibu benar-benar kerja?" Aku mengangguk. "Iya nak. Ibu kerja." Dia terdiam sejenak, lalu bertanya sangat pelan. "Berarti ibu tidak akan masakin buat Dava lagi?" Pertanyaan itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku mengelus rambutnya, mencoba tersenyum. "Kalau kita ketemu, ibu tetap akan masakin buat Dava." Dava mengangguk, tapi matanya masih terlihat sedih. Aku tahu, bagi orang dewasa, perceraian adalah tentang harga diri, martabat, dan perjalanan menemukan kembali diri sendiri. Tapi bagi seorang anak berusia 8 tahun, itu hanyalah tentang ibunya yang tidak lagi ada di rumah setiap malam. Malam itu saat aku akan pulang, Dava memelukku sangat erat di pintu. Aku menuruni tangga dengan kaki seberat batu. Tapi begitu sampai di jalan, aku kembali mengingatkan diriku bahwa anakku butuh seorang ibu yang kuat, bukan ibu yang kembali untuk hidup diremehkan. Minggu pertama bekerja berakhir dengan kelelahan, rindu anak, tekanan, dan malam-malam belajar hingga mata lelah. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi merasa hanya ada untuk melayani orang lain. Aku sedang hidup, dan aku sedang berjalan kembali menuju cahaya dalam hidupku sendiri. Memasuki minggu kedua, aku mulai terbiasa dengan ritme kehidupan baru. Masih pagi-pagi yang tergesa-gesa, dokumen yang penuh coretan, dan jam-jam di depan layar hingga mata lelah, tapi perasaan asing di hari pertama sudah sedikit berkurang. Aku masih lebih lambat dari rekan-rekan muda di ruanganku, masih harus belajar banyak hal dari awal, tapi setidaknya aku tidak lagi merasa benar-benar tertinggal. Suatu hari, kepala departemen berjalan melewati mejaku, meletakkan tangannya di meja, lalu berkata singkat, "Desain yang ini lebih baik dari kemarin." Hanya satu kalimat itu, tapi sepanjang sore aku bekerja seperti mendapat suntikan semangat. Ternyata, ketika seseorang sudah terlalu lama diremehkan, sebuah pengakuan kecil saja sudah cukup untuk menghangatkan hati. Setiap malam aku pulang terlambat. Ratna seringkali sudah selesai makan malam, tapi selalu menyisakan makanan untukku. Sambil melihatku melepas sepatu,
Dia menggelengkan kepala. Kamu kurusan. Aku tersenyum sambil duduk di meja makan. Tapi pikiranku jauh lebih jernih sekarang. Ratna menyendokkan sepotong ikan untukku. Itu karena kamu sedang hidup untuk dirimu sendiri. Mendengar kalimat itu, aku tidak berkata apa-apa, hanya menunduk dan melanjutkan makan. Hidup untuk diriku sendiri. 4 kata itu dulu terdengar begitu asing. Sejak menikah, aku terbiasa berpikir untuk suami, anak, mertua, bahkan untuk kerabat jauh. Sampai-sampai ingin membeli gaun baru untuk diriku sendiri saja, harus berpikir berulang kali. Sekarang, setiap pagi memilih pakaian untuk bekerja. Setiap hari memutuskan apa yang akan kulakukan, aku baru mengerti betapa berharganya perasaan menjadi tuan atas hidup sendiri. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Rabu sore, saat aku sedang merevisi sketsa terakhir, ponselku bergetar hebat. Bima. Aku ragu-ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Halo. Suaranya di seberang sana langsung ketus. Kamu di mana? Aku sedang bekerja. Kerja apa sampai baru sekarang angkat telepon? Aku mengerutkan kening, mencoba menjaga suara tetap tenang. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Dia menghela napas kasar, suaranya kesal. Cepat pulang sekarang. Ibu darah rendahnya kambuh, dari tadi terbaring saja. Rumah berantakan, anak belum ada yang dampingi belajar, ayah tidak bisa menemukan obatnya. Kamu benar-benar mau lepas tangan begitu saja? Aku duduk tegak. Kata-kata itu seperti gelombang lama yang datang kembali, membangkitkan kebiasaan bertahun-tahun yang secara naluriah membuatku ingin langsung berdiri dan pulang. Tapi tepat pada saat itu, aku menggenggam pulpen di tanganku erat-erat, memaksa diriku untuk sadar. Kamu sudah panggil ambulans? Di seberang sana hening beberapa detik. Ambulans apa? Ibu cuma lemas. Maksudku, kamu harus pulang untuk lihat keadaannya. Bukan cuma aku yang bisa merawat orang sakit, jawabku perlahan. Bawa ibu ke dokter. Obat ayah ada di laci bawah lemari obat, kotak warna hijau. PR Dava biasanya dikirim Bu Guru ke grup kelas malam hari. Buka saja ponselmu dan lihat. Suara Bima langsung meninggi. Enak sekali kamu bicara. Rumah ini dari dulu kamu yang urus. Sekarang kamu mau cuci tangan begitu saja? Aku tersenyum getir, tapi hatiku sakit. Bukan aku yang cuci tangan. Dulu, kalian yang tidak pernah berpikir bahwa kalian juga harus belajar mengurus diri sendiri. Selesai berkata, aku menutup telepon. Tanganku gemetar, jantungku berdebar kencang. Rasa bersalah itu masih ada. Tapi kali ini aku tidak membiarkannya menelanku. Aku tahu betul, jika hari ini aku berlari pulang, besok mereka akan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Lalu semuanya akan kembali ke lingkaran setan yang sama. Aku akan selamanya menjadi orang yang membereskan akibat dari ketidakpedulian mereka semua. Malam itu, karena masih khawatir, aku mengirim pesan kepada satpam komplek yang dulu baik padaku. Pak, keadaan di rumah aman, Pak? Beberapa saat kemudian, bapak itu membalas. Aman, Bu. Tadi sore Mas Bima sudah bawa ibunya ke klinik. Katanya darah rendah karena beberapa hari ini makannya tidak teratur. Mas Bima panik sekali kelihatannya. Aku menatap pesan itu dan terdiam. Ternyata tanpaku, mereka tetap bisa mengatasinya. Hanya saja lebih sulit, lebih kikuk, dan harus membayar harga karena selama ini terlalu terbiasa bergantung padaku. Keesokan paginya, aku mampir ke kedai kopi di ujung gang, membeli segelas kopi susu, lalu berangkat kerja. Begitu sampai di kantor, Tari menarik tanganku. Mbak Kirana, kemarin waktu istirahat saya lihat Mbak pucat sekali. Sudah baik kan, Mbak? Aku tersenyum tipis. Sudah baik kan, Tari? Tari menatapku berkedip. Saya lihat Mbak hebat sekali loh. Baru kembali kerja tapi rajinnya luar biasa. Belum sempat aku menjawab, kepala departemen keluar dari ruangannya dan memberiku setumpuk contoh baru. Kirana, coba buat ide untuk lini kemeja ini. Tidak perlu terlalu sempurna, saya mau lihat caramu mengolah ide. Aku menerima tumpukan kertas itu dan terdiam beberapa detik. Ini pertama kalinya dia memberiku pekerjaan yang benar-benar menuntut kreativitas, bukan lagi sekadar merevisi. Aku memeluk tumpukan kertas itu, jantungku berdebar kencang.
Mungkin dia mulai melihat lebih dari sekadar seorang pemula yang kembali belajar di dalam diriku. Sepanjang pagi, aku hampir melupakan semua kebisingan di sekitarku. Pensil menari di atas kertas, garis-garis desain perlahan muncul di bawah tanganku. Setiap kali pikiranku melayang, aku teringat hari-hari saat aku masih menjadi mahasiswi desain yang tenggelam di meja gambar hingga lupa makan. Perasaan itu sudah tertidur sangat lama, kini perlahan bangkit kembali. Siang hari, aku menatap sketsa pertama yang selesai di hadapanku, dan hidungku terasa perih. Bukan karena sketsa itu begitu luar biasa, tapi karena aku sadar, wanita yang pernah dianggap seperti bayangan di dapur oleh seluruh keluarga suaminya, ternyata masih punya tangan yang bisa menciptakan keindahan, masih punya otak yang bisa bekerja, masih punya bagian dari hidupnya yang belum mati. Sore harinya, ponselku kembali menampilkan nama Bima. Kali ini aku membiarkannya tanpa menjawab. Tapi malam hari, saat baru saja keluar dari kantor, aku melihat sesosok pria berdiri di bawah tiang lampu di seberang jalan. Bima. Kemejanya kusut, wajahnya kuyu, matanya cekung. Baru setengah bulan, tapi Bima terlihat seperti menua beberapa tahun. Melihatku, dia berjalan cepat menghampiri. Akhirnya aku bisa menunggumu juga. Aku berdiri diam, tanganku mencengkeram tali tas. Kamu mau apa kemari? Dia menatapku dari atas ke bawah, tatapannya antara terkejut dan kesal. Mungkin ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia melihatku dalam balutan busana kerja yang rapi, rambut disanggul, bibir berpoles lipstik tipis. Bukan lagi penampilan sibuk dengan celemek penuh noda minyak. Kamu banyak berubah, aku tidak menjawab. Dia merendahkan suaranya, tidak lagi ketus seperti di telepon. Kirana, pulanglah. Aku menatapnya, mengira salah dengar. Kamu bilang apa? Pulanglah, ulangnya, suaranya lebih pelan. Rumah sekarang kacau. Ibu sakit, ayah marah-marah terus, belajar Dava menurun. Aku pulang kerja rasanya kepala mau pecah. Kamu mau marah sampai kapanpun boleh, tapi setidaknya pulanglah demi anak. Aku terdiam membeku beberapa detik. Ternyata, kata pertama yang dia ucapkan setelah semua yang terjadi bukanlah permintaan maaf, bukan pengakuan betapa sakitnya aku, melainkan hanya permintaan agar aku kembali untuk membereskan kekacauan mereka. Aku mengangkat kepala menatapnya, berkata perlahan, aku tidak sedang marah. Suaraku pelan tapi jelas. Aku sedang meninggalkan kehidupan lamaku. Wajah Bima mengeras. Kirana, jangan keras kepala. Aku menggeleng pelan. Yang keras kepala bukan aku. Selesai berkata, aku melewatinya dan berjalan lurus ke arah gerbang. Di belakangku, dia tidak memanggil lagi. Tapi aku tahu, sejak saat ini, rumah itu sudah mulai benar-benar kacau. Dan untuk pertama kalinya, aku bukan lagi orang yang akan kembali untuk membereskan semuanya. Malam itu, aku tiba di rumah Ratna dengan perasaan yang masih belum tenang. Bayangan Bima berdiri di bawah tiang lampu di depan gerbang kantor terus menghantuiku. Bukan karena aku goyah, tapi karena aku menyadari satu hal yang sangat jelas. Dari awal hingga akhir, dia masih belum mengerti mengapa aku pergi. Dalam pikirannya, aku hanyalah seseorang yang sedang marah, sedang bersikap keras, sedang keras kepala. Sementara dia, cukup dengan merendahkan suara dan menunjukkan sedikit kelelahan, maka aku akan luluh dan kembali mengisi kekosongan di rumah itu seperti biasanya. Tapi kali ini tidak. Ratna, begitu melihat wajahku, langsung tahu ada sesuatu. Dia datang lagi mencarimu, aku mengangguk, meletakkan tas di sofa. Iya, sampai ke kantor. Ratna mengerutkan kening. Dia bilang apa? Aku tersenyum getir. Menyuruhku pulang karena rumah sedang kacau. Ratna berkacak pinggang, terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. Sudah kuduga. Baru ingat istrinya berharga kalau sudah butuh orang untuk bersih-bersih. Aku tidak menjawab. Aku pergi mencuci muka, mengganti pakaian, lalu duduk terdiam di tepi meja makan cukup lama. Sindiran Ratna, meski terdengar ringan, terasa begitu menusuk. Aku pernah menjadi istri, ibu, menantu, dan orang yang mengurus segalanya di rumah. Tapi ternyata, di mata mereka, nilai terbesarku hanya terletak pada kemampuanku menanggung semua pekerjaan yang tidak ingin mereka sentuh. Keesokan paginya, baru saja tiba di kantor, kepala departemen memanggilku masuk. Kirana, sore ini kamu ikut saya bertemu klien.
Aku sedikit terkejut. Saya, Bu? Beliau mengangguk. Iya. Ide sketsa yang kamu buat kemarin cukup bagus. Belum sempurna, tapi punya karakter. Ikut untuk mendengar dan mengamati lebih banyak juga baik. Aku memegang buku catatanku, jantungku berdebar begitu kencang hingga ujung jariku terasa kesemutan. Ini bukan lagi sekadar merevisi detail kecil. Ini adalah pertama kalinya setelah lebih dari 10 tahun aku kembali diikutsertakan dalam pertemuan dengan klien sebagai seorang profesional. Sore hari, dalam perjalanan bersama kepala departemen ke kantor klien di kawasan Sudirman, aku menatap lalu lintas Jakarta dari balik jendela mobil. Pikiranku melayang. Kota ini masih sama, ramai, sibuk, penuh cahaya dan pergerakan. Hanya aku yang berbeda. Setengah tahun lalu, bahkan baru sebulan yang lalu, duniaku hanya berputar antara pasar, rumah, sekolah anak, dan rumah sakit mertua. Sekarang, aku mengenakan kemeja, membawa buku catatan, dan duduk di dalam mobil untuk bertemu klien. Memikirkannya saja sudah terasa asing sekaligus mengharukan. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam. Aku tidak banyak bicara, lebih banyak mendengar, mencatat, dan mengamati cara kepala departemen berdiskusi dengan klien. Tapi saat membahas warna dan bahan untuk koleksi baru, aku secara spontan menyumbang 2 kalimat ide. Baik kepala departemen maupun pihak klien menoleh ke arahku. Jantungku berdebar, mengira aku salah bicara. Tapi wanita perwakilan dari pihak klien hanya mengangguk-angguk. Ide yang bagus. Kepala departemen melirikku sekilas, tidak berkata apa-apa saat itu. Baru saat di mobil dalam perjalanan pulang, dia menoleh padaku. Kirana. Iya, Bu. Lain kali kalau punya ide, bicarakan saja dengan jelas. Jangan setengah-setengah lalu diam. Aku tertegun beberapa detik sebelum menyadari itu bukanlah sebuah kritikan. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya mengerti. Sore itu, aku kembali ke kantor dengan perasaan yang sangat berbeda. Seolah ada sebuah pintu di dalam diriku yang baru saja terbuka sedikit lebih lebar. Aku masih lambat, masih banyak kekurangan. Masih harus banyak belajar, tapi setidaknya aku tahu aku bukanlah barang rongsokan seperti yang pernah Bima pikirkan. Saat bekerja, aku membuka ponsel dan melihat lebih dari 10 notifikasi dari grup keluarga pihak suami. Aku sudah keluar dari grup itu, tapi entah siapa yang memasukkanku lagi. Begitu kubuka, aku melihat serentetan pesan dari ibu mertua, Kirana, pulang antar Dava les. Ayah darah tingginya naik, ibu tidak sanggup. Kamu ini jadi menantu bagaimana? Menelantarkan rumah tangga begini. Di bawahnya, ada pesan dari adik ipar perempuanku. Mbak Kirana, kalau ada masalah suami istri dibicarakan baik-baik. Mbak begini kan jadi tidak enak dilihat? Lalu seorang bibi dari pihak keluarga ikut menambahkan, wanita itu dinilai dari kemampuannya menjaga keharmonisan rumah tangga. Aku menatap layar ponsel dan ingin tertawa, tawa yang dingin. Saat aku diberi secarik kertas seharga Rp1.000, tak ada yang bersuara. Saat aku diperlakukan seperti pengasuh gratis, tak ada yang merasa itu tidak adil. Sekarang, saat aku melangkah keluar, tiba-tiba seluruh keluarga beramai-ramai mengajariku tentang kewajiban seorang wanita. Aku mengetik 1 kalimat singkat. Saya sudah tidak tinggal di sana lagi. Urusan rumah tangga silakan diatur sendiri. Setelah mengirim, aku keluar lagi dari grup itu. Tanganku sedikit gemetar, tapi hatiku terasa ringan. Aku tahu aku sedang belajar memotong tali-tali yang selama ini menjeratku dengan dalih bakti, kewajiban, citra, dan kodrat wanita. Malam harinya, aku menjemput Dava di sekolah sesuai jadwal yang sudah kusepakati dengan wali kelasnya. Anak itu keluar dari gerbang. Melihatku, terdiam beberapa detik, baru kemudian berlari ke arahku. Dia tidak lagi bersorak seperti dulu, hanya diam-diam menggandeng tanganku. Ibu. Aku membungkuk merapikan tali tasnya. Bagaimana sekolah hari ini? Dia menjawab lirih, biasa saja. Aku mengajaknya makan semangkuk mie ayam di dekat sekolah. Selama makan, Dava terus menunduk, sesekali mengangkat kepala menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu menunduk lagi. Saat aku menyuapinya bakso terakhir, dia tiba-tiba bertanya, Ibu marah sama Dava? Aku berhenti, jantungku sakit. Kenapa ibu harus marah sama Dava? Dia menggigit bibir. Waktu itu Dava bilang ibu di rumah saja, tidak kerja.
Aku meletakkan sendok dan garpu, menatap wajah polos anakku. Ternyata dia masih ingat, dan dia mengerti, setidaknya menurut cara seorang anak, bahwa kalimat itu telah melukai ibunya. Aku melembutkan suaraku. Ibu tidak marah sama Dava. Dia mengangkat matanya, lingkaran matanya memerah. Tapi Dava lihat ibu sedih. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada luka yang sulit dijelaskan oleh orang dewasa, tapi bisa dirasakan oleh anak-anak. Aku mengulurkan tangan mengelus rambutnya. Ibu memang sedih, tapi bukan karena Dava. Dava terdiam sejenak, lalu bertanya lagi. Kalau begitu, ibu akan pulang. Pertanyaan itu membuat hatiku mencelos. Aku menatapnya, suaraku sangat pelan, ibu belum bisa pulang. Mata anak itu meredup. Aku tahu dia kecewa, tapi aku juga tahu, jika hari ini aku berbohong dengan mengatakan nanti juga akan pulang, aku sedang mengajarkannya untuk terbiasa dengan kepalsuan demi menjaga citra sebuah keluarga yang sudah retak dari dasarnya. Aku menggenggam tangannya, berkata perlahan, tapi ibu akan selalu ada di sini, hanya saja tidak di rumah itu lagi. Dalam perjalanan mengantar Dava pulang, dia menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. Sampai di gerbang, Bima sudah menunggu. Dia menatapku, lalu menatap anak kami, tatapannya rumit. Tapi kali ini dia tidak berkata apa-apa. Mungkin dia juga sadar, satu-satunya hal yang masih mengikatku dengan rumah itu sekarang hanyalah ikatan ibu dan anak, bukan pernikahan kami. Aku membungkuk memeluk Dava, lalu berdiri tegak. Saat berbalik pergi, kakiku tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Karena aku sangat mengerti satu hal. Aku tetap mencintai anakku, tapi aku tidak akan kembali kehilangan diriku sendiri lagi demi hal itu. Setelah pertanyaan Dava hari itu, semalaman aku hampir tidak tidur. Aku terus berbaring menatap langit-langit. Suara lirih anakku terngiang-ngiang di kepala. Kalau ibu punya rumah sendiri, Dava boleh menginap di tempat ibu setiap akhir pekan, kan? Pertanyaan itu tidak hanya menyentuh naluri keibuanku, tapi juga menjadi pengingat yang sangat jelas bahwa aku tidak bisa selamanya menumpang di rumah Ratna. Ratna memang sangat baik, sangat tulus membantuku. Tapi kebaikan seorang sahabat tidak bisa menjadi sandaran jangka panjang untuk sebuah kehidupan baru. Untuk bisa benar-benar berdiri, aku harus punya tempatku sendiri, meskipun hanya sebuah kamar kecil. Malam berikutnya, setelah pulang kerja, aku mulai mencari kamar kos. Aku tidak berani memilih yang terlalu mahal, hanya mencari studio kecil atau kamar dengan loteng di daerah Tanah Abang atau Palmerah, yang dekat dengan tempat kerja. Setelah melihat tempat ketiga, aku berhenti. Kamar itu berada di sebuah gang yang tenang, di lantai 2 sebuah rumah tua yang sudah direnovasi. Luasnya hanya sekitar 20 meter persegi, dengan jendela yang menghadap ke rimbunnya bougainville di halaman depan. Dindingnya dicat krem yang sudah agak pudar, lantainya bersih, dan ada sudut dapur kecil yang cukup untuk meletakkan kompor listrik dan beberapa panci. Tidak mewah, tapi terang dan rapi. Ibu pemilik kos yang mengantarku berkata jujur, kamar ini tidak baru, Neng, tapi tenang. Di sini kebanyakan yang kos karyawan kantor, jadi malam hari tidak berisik. Aku berdiri di tengah kamar itu, membayangkan sebuah meja kerja kecil di dekat jendela, sebuah pot tanaman hijau di ambang jendela, beberapa gantungan baju di sudut, dan sebuah kasur yang cukup lebar, agar akhir pekan nanti Dava bisa berbaring di sampingku jika dia datang bermain. Membayangkannya saja sudah membuat hatiku bergetar. Aku menoleh dan menanyakan harga sewanya. Ibu kos menyebutkan angka yang lebih terjangkau dari perkiraanku. Aku menghitung cepat di dalam kepala. Jika aku sedikit berhemat, aku masih bisa menanggungnya. Saya ambil kamar ini, Bu, kataku hampir seketika. Ibu kos sedikit terkejut. Tidak mau dipikirkan lagi, Neng, aku tersenyum. Saya sudah berpikir cukup lama, Bu. Saat memegang kunci kamar di tangan, hidungku terasa perih. Ini bukan rumah sendiri dalam arti yang sesungguhnya, hanya sebuah kamar sewaan kecil di tengah Jakarta yang luas. Tapi ini adalah tempat pertama setelah bertahun-tahun di mana aku punya hak untuk membuka pintu dan masuk tanpa perlu melihat raut wajah siapapun. Akhir pekan, Ratna libur kerja untuk membantuku pindahan. Barang-barangku sebenarnya tidak banyak, beberapa setel pakaian kerja, sedikit perlengkapan pribadi, tumpukan berkas lama, beberapa buku, selimut tipis, dan sebuah penanak nasi yang dipaksa Ratna untuk kubawa.
kalau tidak ada kompor tidak apa-apa, tapi kalau sudah ada dapur kecil, harus bisa masak, kata Ratna sambil memasukkan beberapa mangkuk, piring, dan satu set gelas kaca ke dalam kardus. Aku tertawa. Kamu seperti aku baru pertama kali mau hidup sendiri saja. Ratna menoleh dan melotot. Memang ini pertama kalinya, kan? Dulu kamu tinggal di rumah suamimu, lalu di rumahku. Baru sekarang kamu punya tempatmu sendiri. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Memang benar. Selama bertahun-tahun, aku tinggal di tempat yang seolah-olah milikku, tapi sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Setelah selesai berbenah, hari sudah menjelang sore. Kamar kecil itu perlahan mulai terbentuk. Spray berwarna krem terpasang rapi. Satu set meja dan kursi kayu kecil diletakkan di dekat jendela. Beberapa setel pakaian tergantung rapi di rak. Tumpukan sketsa dan laptop diletakkan di atas meja. Sebuah pot sirih gading yang dibeli Ratna di ujung gang diletakkan di ambang jendela. Segalanya sederhana, tapi kemanapun aku memandang, hatiku terasa tenang. Ratna berdiri berkacak pinggang, memandangi sekeliling, lalu mengangguk-angguk. Nah, begini kan baru kelihatan. Aku menuangkan 2 gelas air putih, memberikan satu untuknya. Ratna, terima kasih ya. Kali ini Ratna tidak membentak seperti biasanya. Dia hanya mengambil gelas itu, menatapku, lalu tersenyum tipis. Mulai sekarang, hiduplah yang pantas. Aku mengangguk. Iya. Malam pertama di kamar baru, aku duduk sendirian di atas kasur, punggung bersandar di dinding, mendengarkan suara kendaraan sayup-sayup dari ujung gang dan gonggongan anjing dari rumah sebelah. Tidak ada suara ibu mertua yang memanggil dari dapur. Tidak ada suara Bima yang bertanya di mana kemejanya. Tidak ada suara televisi yang berisik atau keluhan tentang uang belanja. Hanya ada keheningan yang sangat biasa. Aku membuka ponsel, memotret salah satu sudut kamar, lalu mengirimkannya pada Dava, tempat baru ibu. Belum sampai 2 menit, anak itu membalas. Jendelanya bagus, Bu. Aku tersenyum, mengetik lagi. Akhir pekan Dava kesini ya, nanti ibu siapkan kasur tambahan. Di seberang sana hening sejenak, lalu muncul balasan, iya, Bu. Hanya 2 kata singkat itu, tapi mataku perih. Aku meletakkan ponsel, memandangi sekeliling kamar kecilku. Ini belum kehidupan yang sempurna. Aku masih menyewa, masih dalam masa percobaan di kantor, belum resmi bercerai, dan masih ada jalan panjang di depan. Tapi untuk pertama kalinya, aku punya tempat untuk pulang di mana aku tidak harus melayani siapapun, tidak harus membuktikan bahwa aku pantas ada. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di dekat jendela menatap rimbunnya bugenvil yang bergoyang pelan ditiup angin. Kota yang menyala di luar sana masih ramai dan sibuk. Sementara di dalam kamar kecil ini, hatiku terasa damai. Aku tahu aku belum memenangkan apapun, tapi setidaknya aku tidak lagi pergi dengan tangan hampa. Aku punya pekerjaan, aku punya tempat tinggal, aku punya harapan, dan yang terpenting, aku mulai mendapatkan kembali diriku sendiri. Akhir pekan pertama di kamar baru, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Sinar matahari menembus tirai tipis, menciptakan berkas-berkas cahaya lembut di lantai. Aku berdiri di sudut dapur kecil, memasak semangkuk bubur ayam dan menggoreng beberapa telur gulung. Aroma bawang goreng yang harum membuat kamar yang tadinya terasa agak kosong menjadi lebih hangat. Sambil mengaduk bubur, aku teringat Dava. Ini adalah akhir pekan pertama dia akan datang menginap. Memikirkannya saja sudah membuat hatiku berdebar gembira, seperti menantikan sesuatu yang sangat berharga. Sekitar jam 9, ponselku bergetar. Pesan dari Bima, aku antar Dava ke sana. Aku menatap pesan singkat itu beberapa detik, lalu meletakkan ponselku. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi perintah, tapi juga tidak ada kelembutan. Itu adalah gaya pesan dari seseorang yang sudah mulai menerima bahwa segalanya tidak lagi sama, tapi harga dirinya masih belum mengizinkannya untuk lebih merendah. Sekitar 20 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Begitu kubuka, Dava sudah berdiri di sana, mengenakan tas ransel kecil di dadanya, matanya langsung melongok ke dalam kamar. Bima berdiri di belakangnya, membawa sebuah tas jinjing. Baju-baju Dava. Dia menyerahkan tas itu padaku. Aku menerimanya. Terima kasih. Dava masuk, melepas sepatunya dengan rapi, lalu berputar sekali memandangi kamar kecil itu. Wah, kamar ibu rapi sekali. Aku tersenyum.
Kamarnya kecil, jadi gampang dibereskan. Anak itu berlari ke jendela, menyentuh pot sirih gading, lalu menoleh ke meja kecil tempatku meletakkan laptop dan tumpukan sketsa. Ini tempat ibu kerja, ya? Iya, aku mengelus kepalanya. Sudah lapar? Ibu sudah masak bubur. Mendengar kata bubur ayam, mata Dava berbinar. Saat aku menyiapkan mangkuk di meja, Bima masih berdiri di ambang pintu, belum langsung pergi. Aku menoleh padanya. Masih ada urusan? Dia sedikit ragu, ada yang mau dibicarakan. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, masuk dan duduklah. Bima masuk, duduk di kursi yang berhadapan dengan meja kerjaku. Untuk pertama kalinya, dia duduk di ruanganku bukan dalam posisi sebagai tuan rumah. Kamar ini terlalu kecil, terlalu sederhana, tidak ada yang bisa dibanggakan, sehingga keheningan di antara kami terasa lebih nyata. Dava makan buburnya dengan lahap. Sambil makan, dia berdecak, enak, lebih enak dari buatan nenek. Ucapan polos anakku membuat Bima sedikit canggung. Aku tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam menyisihkan tulang ayam untuk anakku. Setelah Dava selesai makan dan berlari ke sudut untuk mewarnai, Bima mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya. Dia meletakkannya di meja, mendorongnya ke arahku. Aku sudah minta pengacara mengurusnya. Aku menunduk melihatnya. Draft kesepakatan cerai. Jantungku berdebar sekali. Meskipun ini adalah hal yang kutahu cepat atau lambat akan terjadi. Aku perlahan membalik setiap halaman. Pembagian aset, kewajiban nafkah anak, waktu kunjungan, semua sudah tertulis cukup jelas. Ada beberapa poin di mana dia masih mencoba mempertahankan keuntungan untuk dirinya, tapi setidaknya sikapnya tidak lagi semena-mena seperti di awal. Kenapa kamu berubah pikiran secepat ini? Aku mengangkat kepala bertanya. Bima tersenyum getir, senyum yang lelah. Karena aku tahu, sekarang ditarik pun tidak akan bisa kembali lagi. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Lagi pula, aku juga tidak mau ribut-ribut di pengadilan. Aku menatapnya, tidak terkejut. Tipikal Bima, sampai saat ini pun, yang paling dia takuti adalah kehilangan muka. Tapi kemudian dia menambahkan satu kalimat lagi, lebih pelan. Dan juga karena aku tahu, kamu benar-benar tidak akan kembali. Aku terdiam. Kalimat itu membuat hatiku sedikit bergetar. Bukan luluh, hanya perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkin akhirnya dia sadar bahwa aku pergi bukan untuk mengancam, bukan untuk menunggu dia memohon, aku pergi karena aku sudah sampai di ujung jalan. Aku menandai beberapa bagian yang perlu diubah, lalu meletakkan draft itu. Bagian nafkah untuk Dava harus lebih jelas. Dan akhir pekan, Dava bersamaku 2 hari, bukan 1. Bima mengangguk. Oke, aku sedikit terkejut dia setuju begitu cepat. Mungkin beberapa bulan ini sudah cukup membuatnya sadar bahwa mengurus anak bukan hanya soal uang, tapi juga waktu, kesabaran, dan kehadiran yang nyata. Dia duduk terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Kirana, aku tidak menatapnya. Apa? Dia merapatkan kedua tangannya, suaranya serak. Soal amplop lebaran waktu itu. Aku salah. Tanganku yang berada di tepi kertas berhenti bergerak. Akhirnya, permintaan maaf itu datang. Terlambat, sangat terlambat. Aku mengangkat kepala menatapnya. Wajah pria yang pernah menjadi suamiku itu kini tampak lebih kuyuh. Kantung matanya menghitam, dagunya ditumbuhi rambut-rambut halus, punggungnya seolah tidak lagi setegak dulu saat dia masih merasa mengendalikan segalanya. Tapi yang membuatku sadar segalanya benar-benar sudah berubah bukanlah penampilannya, melainkan suaranya. Tidak lagi tegas, tidak lagi meremehkan, tidak lagi seenaknya. Aku tahu, jawabku. Dia menatapku, seolah menunggu sesuatu yang lain. Mungkin dia ingin mendengar aku berkata tidak apa-apa, bahwa semua orang bisa berbuat salah, bahwa semuanya bisa dimaafkan. Tapi aku tidak mengatakannya. Aku hanya dengan pelan mendorong kembali draft itu ke arahnya. Revisi bagian yang aku tandai. Kalau sudah selesai, hubungi aku. Hening berlangsung beberapa detik, lalu Bima mengangguk sangat pelan. Iya, saat itu Dava mengangkat kepala, membawa gambar yang sudah diwarnainya dan berlari ke arah kami. Ayah, Ibu, lihat Dava gambarnya bagus, tidak? Aku dan Bima serentak menoleh ke arah anak kami.
Di atas kertas itu ada gambar sebuah rumah beratap merah. Di sampingnya ada seorang wanita berbaju biru, seorang anak laki-laki, dan seorang pria yang berdiri di sisi yang berbeda. Yang membuat hatiku sesak adalah, di antara ketiga orang itu, tidak ada yang saling berpegangan tangan. Bima menatap gambar itu sangat lama sebelum berkata, "Bagus." Dava tersenyum polos. Dava gambar dua rumah. Satu rumah ibu, satu rumah ayah. Mendengar itu, hidungku terasa perih. Anak-anak terkadang menerima kenyataan lebih cepat dari orang dewasa. Mungkin di dalam hatinya, keluarga bukan lagi satu atap. Tapi setidaknya, dia sedang belajar untuk hidup dengan itu. Siang itu, Bima berdiri untuk pamit. Sebelum pergi, dia menoleh menatapku sekali lagi. "Kirana." Aku mengangkat kepala. "Semoga kamu hidup dengan baik." Aku sedikit tertegun, lalu mengangguk pelan. "Kamu juga." Pintu tertutup di belakangnya. Aku berdiri diam di dalam kamar kecilku, mendengar langkah kakinya yang menjauh di koridor. Anehnya, aku tidak merasa lega seperti yang kubayangkan. Aku hanya merasakan kesedihan yang sangat tipis, sangat jauh, seperti embun pagi di kaca jendela. Bukan sedih, karena merindukan seorang pria yang tidak menghargaiku, tapi sedih karena 10 tahun masa muda yang benar-benar telah berakhir dengan selembar kertas yang akan segera ditandatangani. Tapi setelah itu, Dava berlari dan memeluk pinggangku, suaranya riang, "Ibu, nanti sore kita ke supermarket beli pot kecil buat tanam bunga lagi, ya?" Aku membungkuk memeluknya. "Iya, ayo." Aku tahu, ada pintu yang tertutup bukan untuk mengurungku di masa lalu, tapi agar aku punya cukup keberanian untuk melangkah ke ruangan lain di mana cahaya sedang menanti. Setelah Bima membawa draft kesepakatan cerai, hatiku menjadi jauh lebih tenang. Bukan karena segalanya sudah berakhir, tapi karena akhirnya semua berjalan ke arah yang benar. Hal yang paling menakutkan bukanlah perpisahan, melainkan terjebak dalam pernikahan yang sudah lama mati, tapi masih harus berpura-pura hidup. Sekarang, meskipun di depan masih ada urusan dokumen, negosiasi, dan pertemuan yang tak terhindarkan, setidaknya aku tahu aku sedang berjalan keluar, bukan lagi berputar-putar di dalam labirin. Minggu itu, perusahaanku mendapat proyek mendesak untuk sebuah merek fashion wanita yang sedang menyiapkan koleksi musim panas. Kepala departemen mengumpulkan seluruh tim sejak awal minggu, wajahnya tegang. Klien mengubah konsep di menit terakhir. Waktu kita tinggal 10 hari. Semuanya siap-siap kerja keras. Suasana di ruangan langsung menjadi pekat. Semua orang paham, 10 hari untuk revisi besar adalah tekanan yang luar biasa. Aku duduk di sudut meja, menggenggam pulpen erat-erat. Meskipun baru sebentar bergabung, aku merasakan ini adalah sebuah kesempatan, sekaligus ujian terbesar sejak aku kembali bekerja. Selama 3 hari pertama, seluruh tim hampir makan dan tidur dengan sketsa. Siang bertemu klien, malam merevisi, keesokan paginya berubah lagi. Suatu hari aku lembur di kantor sampai hampir jam 10 malam. Membuka mata yang kulihat adalah layar, memejamkan mata yang terbayang adalah garis dan bahan. Tubuhku lelah luar biasa, tapi pikiranku justru tegang dengan cara yang aneh. Sudah sangat lama aku tidak merasakan sensasi mengerahkan seluruh tenaga untuk sesuatu yang benar-benar ingin ku capai. Rabu malam, saat aku sedang menyelesaikan palet warna terakhir, kepala departemen berjalan di belakangku, berhenti dan menatap layarku cukup lama, lalu bertanya, "Bagian lengan ini kamu yang ubah?" Aku langsung berdiri. "Iya Bu, saya lihat kalau model aslinya terlalu aman. Saya coba tambahkan aksen lipit tipis, agar tidak terlalu kaku." Beliau tidak langsung menjawab, hanya menatap beberapa detik lagi, lalu mengangguk. "Pertahankan." Hanya 2 kata itu, tapi jantungku berdebar begitu kencang hingga aku harus berpaling dan menarik napas. Pertahankan. Ideku dipertahankan. Ini adalah hal yang sangat kecil dalam sebuah proyek besar, tapi bagiku, ini seperti sebuah tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bukan hanya seorang pekerja yang menyelesaikan tugas. Aku benar-benar punya suara dalam pekerjaanku. Malam itu, saat pulang ke rumah, aku duduk terkulai di lantai di samping kasur kecilku. Melepas sepatu, kedua kakiku terasa sakit sekali hingga tak ingin berdiri lagi. Ponselku bergetar, pesan dari Dava, "Ibu, akhir pekan ini Dava boleh menginap lebih awal?" Aku tersenyum, membalas, "Tentu saja boleh."
Ibu kangen Dava. Belum sampai semenit, dia membalas lagi. Dava juga kangen ibu. Hari ini Dava dapat nilai 9 di pelajaran matematika. Aku menatap pesan itu dan mataku terasa hangat. Ada hari-hari di mana satu pesan dari anakku sudah cukup untuk menarikku keluar dari kelelahan. Aku membalas dengan pujian panjang, mengingatkannya untuk tidur cepat, baru kemudian aku berdiri untuk mandi. Di bawah pancuran air hangat, tiba-tiba aku sadar, aku sudah sangat lama tidak lagi takut kehilangan. Dulu aku takut kehilangan suami, takut kehilangan keluarga, takut kehilangan citra sebagai istri dan ibu yang sempurna, takut dinilai orang, takut anakku kekurangan kasih sayang. Tapi sekarang, saat aku benar-benar melepaskan cangkang itu, aku baru mengerti, ada hal-hal yang hilang justru untuk menyelamatkan diriku. Akhir pekan, Dava datang sejak pagi. Dia membawa tas sekolah, satu set krayon, dan bahkan piyama bergambar superhero yang dia minta untuk ditinggal di kamarku. Supaya lain kali Dava kesini tidak perlu bawa-bawa lagi, sobel daru belda. Katanya dengan sambal beldar. Aku menatap piyama kecil di tangan anakku, tenggorokanku tercekat. Kamar mungilku tiba-tiba terasa lebih seperti rumah karena satu kalimat itu. Kami berdua pergi ke supermarket untuk membeli beberapa keperluan. Dava bersikeras memilihkan sebuah cangkir bergambar kucing untukku. Supaya ibu minumnya senang. Aku tertawa. Lalu Dava pakai apa? Dava pakai gelas yang lama saja. Aku menariknya mendekat. Tidak, ibu belikan Dava yang baru juga. Anak itu berlari riang memilih cangkir. Melihatnya berlari-lari kecil di antara rak-rak, hatiku terasa hangat. Hidupku sekarang jauh lebih sederhana. Tidak ada rumah besar, tidak ada hidangan lengkap, tidak ada keramaian sanak saudara saat lebaran. Hanya sebuah kamar kecil. Beberapa barang sederhana, pekerjaan yang kumulai dari awal, dan akhir pekan bersama anakku. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, aku merasa hidup lebih jujur. Malam itu, setelah makan, Dava mengerjakan PR di meja, sementara aku menyelesaikan beberapa detail desain yang kubawa pulang. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepala dan bertanya, "Ibu, kerja begini lebih senang daripada masak untuk semua orang di rumah, ya?" Tanganku berhenti bergerak. Aku menoleh menatapnya. Pertanyaan yang polos tapi begitu tajam. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab jujur. Dua-duanya ibu bisa. Tapi yang ini membuat ibu merasa menjadi diri ibu sendiri. Dava berkedip. Menjadi diri sendiri itu apa, Bu? Aku meletakkan pensil, menarik kursi mendekat padanya. Itu artinya saat kamu melakukan sesuatu yang membuat hatimu senang, membuatmu merasa berguna, dan membuatmu merasa hidup sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Bukan melakukan sesuatu karena terpaksa, atau hanya untuk menyenangkan orang lain. Dava mendengarkan dengan saksama, lalu mengangguk-angguk seolah mengerti. Berarti nanti kalau sudah besar, Dava juga harus jadi diri sendiri. Aku tertawa, mengelus kepalanya. Iya, tapi sekarang, belajar matematikanya yang benar dulu. Kami berdua tertawa. Tawa kami menggema di kamar kecil itu. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat semua kelelahan beberapa hari terakhir terasa mereda. Minggu pagi, Bima datang menjemput Dava. Dia berdiri di ambang pintu, melihat ada dua cangkir baru di meja, satu besar satu kecil. Di ambang jendela, ada pot sukulen baru yang kubeli. Di bawah tempat tidur, ada sandal kecil milik Dava yang diletakkan rapi. Tatapannya menyapu semuanya, ekspresinya sulit ditebak. Sudah siap, Nah? Dava berlari memelukku sekali, baru kemudian mengenakan tasnya. Setelah siap, dia mengikuti ayahnya keluar. Bima berhenti sejenak, menatap, "Kamu kelihatannya baik-baik saja." Aku mengangguk. "Iya." Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara lebih rendah dari biasanya, "Minggu depan kita tanda tangan resmi." Aku merapatkan peganganku di tepi pintu. "Oke." Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya hanya berbalik pergi. Aku berdiri di ambang pintu, melihat ayah dan anak itu menuruni tangga. Angin dari koridor berembus, membawa suara anak-anak bermain di halaman bawah. Aku menutup pintu, kembali ke dalam. Di atas meja, sketsa yang semalam belum selesai masih terbuka. Di sampingnya, cangkir kucing pilihan Dava untukku masih berisi setengah gelas air hangat. Aku berjalan ke sana, mengambil cangkir itu.
Hatiku tenang dengan cara yang aneh. Aku tahu, minggu depan bukan hanya sekadar tanda tangan. Itu adalah titik akhir yang sesungguhnya untuk masa laluku. Dan kali ini, aku tidak lagi takut. Selasa pagi, aku izin setengah hari dari kantor untuk mengurus perceraian. Sebelum keluar kamar, aku berdiri cukup lama di depan cermin. Bukan untuk berdandan, bukan juga untuk memastikan penampilanku menarik. Aku hanya ingin melihat dengan jelas wanita yang sedang berdiri di cermin itu. Masih wajah yang sama, mata yang sama, tapi sudah sangat berbeda dari wanita yang berdiri membeku di ruang tamu pada malam takbiran, memegang secari kertas bertuliskan Rp1.000 dan tidak percaya pada kenyataan. Hanya dalam beberapa bulan, aku telah menempuh perjalanan yang lebih jauh dari 10 tahun sebelumnya. Aku mengenakan kemeja putih sederhana, celana panjang hitam, rambut diikat rapi. Di atas meja, map berisi dokumen sudah siap sejak semalam. Kartu identitas, draft kesepakatan yang sudah direvisi final, dan beberapa catatan kecil yang kutulis agar tidak ada yang terlewat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil tas, dan mengunci pintu. Suara kunci berputar terdengar pelan, tapi di hatiku, itu terdengar seperti sebuah penanda. Dalam perjalanan ke pengadilan agama, aku tidak menangis, juga tidak merasa sesak seperti yang kubayangkan. Hatiku hanya terasa tenang, ketenangan yang sedikit sedih, tapi bersih. Seperti setelah hujan lebat, langit belum tentu langsung cerah, tapi setidaknya debu sudah tersapu. Bima datang beberapa menit lebih dulu. Dia berdiri di bawah pohon rindang di depan gerbang, memegang map yang sama. Kemejanya disetrika lebih rapi dari pertemuan terakhir, tapi wajahnya masih menyiratkan kelelahan. Melihatku datang, dia hanya mengangguk singkat. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan basa-basi. Di antara kami kini tidak ada lagi kemarahan yang meluap-luap, juga tidak ada keintiman suami istri. Hanya ada dua orang yang pernah hidup bersama cukup lama, kini berdiri di sini untuk mengesahkan bahwa semuanya benar-benar sudah berakhir. Kami duduk menunggu giliran dipanggil. Di dalam ruang tunggu, ada beberapa pasangan lain. Ada yang berdebat pelan, ada yang duduk diam membisu. Aku melirik sekilas, lalu membuang muka. Setiap perceraian punya ceritanya sendiri, dan ceritaku, aku sudah menjalaninya setiap hari. Bima tiba-tiba berkata, "Tadi malam Dava tanya sesuatu." Aku menoleh padanya. "Tanya apa?" Dia menatap lurus ke depan, suaranya serak. Dia tanya, "Nanti ayah sama ibu masih bisa datang bareng ke acara pentas seninya di sekolah?" "Tidak." Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab, "Bisa." Dia menoleh ke arahku, mungkin tidak menyangka aku akan menjawab secepat itu. Aku melanjutkan, suaraku datar. "Kita memang bukan lagi suami istri, tapi kita tetap ayah dan ibu untuk anak kita." Dia menunduk, jarinya meremas pelan tepi map. "Iya." Hanya satu kata itu, tapi aku bisa mendengar ada kelelahan, ketidakberdayaan, dan sesuatu yang sangat mirip penyesalan di dalamnya. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin aku akan merasa sakit. Mungkin aku akan teringat hari-hari yang lalu, akan bertanya-tanya, andai saja dia memahamiku lebih awal, andai saja dia menghargaiku sejak dulu, andai saja semuanya tidak sejauh ini. Tapi sekarang, duduk di sini, aku tidak lagi ingin memikirkan kata andai, karena hidup tidak dijalani dengan andai. Hidup dijalani dengan apa yang telah terjadi, dan apa yang akan kita putuskan selanjutnya. Tiba giliran kami masuk. Semua prosedur berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Petugas menanyakan beberapa pertanyaan konfirmasi. Kami menjawab dengan jelas. Tidak ada sengketa besar, tidak ada drama, tidak ada perubahan pikiran di menit terakhir. Ketika lembar terakhir disodorkan, aku mengambil pulpen. Ujung jariku terasa dingin, tapi tidak gemetar. Aku menatap kolom tanda tangan, melihat namaku tercetak jelas. Kirana Dewi. Aku membubuhkan tanda tanganku. Goresannya tegas. Pada saat itu, aku tidak lagi merasa baru saja kehilangan sesuatu. Aku hanya merasa seperti baru saja meletakkan beban, yang sudah terlalu lama menekan pundakku. Bima juga menandatangani. Selesai, kami berdua berdiri. Petugas mengucapkan beberapa kalimat formal. Aku mendengarnya seperti dari kejauhan. Pikiranku saat itu hanya dipenuhi satu perasaan aneh. Bukan bahagia hingga tertawa, bukan juga sedih, hingga menangis. Hanya perasaan ringan yang sangat nyata.
melangkah keluar, matahari sudah tinggi. Jakarta masih seramai biasanya, lalu lintas masih padat. Penjual es tebu di seberang jalan masih ramai pembeli. Tidak ada yang tahu sebuah pernikahan baru saja berakhir. Kota ini begitu besar hingga rasa sakit atau kelegaan seseorang hanyalah sebuah riak kecil. Tapi bagiku, riak kecil itu adalah sebuah titik balik. Bima berdiri di sampingku beberapa detik, lalu berkata, "Kirana." Aku menoleh. "Apa?" Dia menatapku, tatapannya tidak lagi tajam, tidak lagi meremehkan. Hanya ada kelelahan yang sangat manusiawi. Aku minta maaf. Kali ini, aku percaya itu adalah permintaan maaf yang tulus. Bukan karena dia ingin menarikku kembali, bukan karena rumahnya berantakan, bukan karena dia butuh aku membereskan kekacauannya. Melainkan permintaan maaf yang datang setelah semuanya benar-benar selesai. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Jaga kesehatanmu, jaga orang tuamu, dan jaga Dava." Dia tersenyum kaku, mengangguk. "Kamu juga." Tidak ada tangisan, tidak ada pegangan tangan, tidak ada adegan menoleh ke belakang. Kami hanya berdiri di sana beberapa detik, lalu masing-masing berjalan ke arah yang berbeda. Aku berjalan kaki ke pangkalan taksi terdekat. Di tengah jalan, ponselku berdering. "Kepala Departemen, Kirana, sore ini langsung ke pabrik ya. Klien sudah setuju konsepnya, kita finalisasi sampel." Aku berhenti sejenak, lalu tersenyum sangat tipis. "Baik, Bu. Saya segera ke sana." Menutup telepon, aku mengangkat kepala menatap langit. Langit biru dan tinggi, mataharinya terik tapi tidak menyengat. Tiba-tiba aku teringat pertanyaan Dava tempo hari, apakah dia boleh menginap di tempatku setiap akhir pekan. Teringat cangkir kucing di mejaku, pot tanaman kecil di jendela, sketsa yang belum selesai di kamar, gaji pertama yang kuterima setelah 10 tahun, teringat diriku sendiri yang terseok-seok di awal perjalanan ini. Aku tiba-tiba mengerti, perceraian bukanlah akhir dari hidupku. Itu hanyalah akhir dari sebuah babak lama. Di depan, masih ada pekerjaan yang menantiku, ada anak yang menungguku di akhir pekan, ada kamar kecil yang menungguku menyalakan lampu saat pulang kerja, ada desain-desain yang menunggu untuk kuselesaikan. Ada pagi-pagi di mana aku bisa memilih sendiri bagaimana aku ingin hidup. Aku naik taksi, menyebutkan alamat pabrik. Mobil membaur dengan keramaian lalu lintas. Dari balik kaca, kota melaju ke belakang dalam cahaya matahari yang terang. Aku duduk diam, hatiku dipenuhi perasaan tenang dan mantap yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar tahu kemana aku akan pergi. Setelah hari penandatanganan surat cerai, hidupku tidak serta-merta berubah menjadi merah jambu. Aku masih harus bangun pagi, berdesakan di tengah kemacetan untuk tiba di kantor tepat waktu. Masih ada hari-hari di mana klien mengubah pikiran di menit terakhir, dan seluruh tim desain harus bekerja keras merevisi sampel hingga larut malam. Masih ada malam-malam di mana aku duduk sendirian di kamar kecilku, punggung pegal linu, mata perih, sambil merevisi gambar dan menghitung biaya sewa, biaya hidup, dan biaya les Dava, lalu mengingatkan diri sendiri untuk lebih berhemat. Tapi berbeda dari dulu, semua kelelahan itu tidak lagi membuatku sesak napas. Karena kali ini, aku tahu untuk apa aku berjuang. Aku tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Aku hidup untuk membangun kembali kehidupanku sendiri. 3 bulan setelah perceraian, proyek yang kutangani di kantor mendapat respons yang sangat baik dari klien. Koleksi musim panas diluncurkan tepat waktu, dan beberapa model terjual lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam rapat evaluasi, kepala departemen yang jarang tersenyum itu menatapku dan berkata di depan seluruh tim, "Kirana menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Selera estetikanya bagus, dan kemampuannya menangani masalah juga semakin baik. Mulai bulan depan, kamu akan memegang tanggung jawab yang lebih besar." Semua orang di ruangan bertepuk tangan. Tari bahkan menyenggol lenganku sambil tersenyum lebar. "Kan, sudah kubilang, Mbak Kirana pasti bisa." Aku duduk di sana, tangan di atas buku catatan, mendengar tepuk tangan di sekelilingku, dan hatiku tercekat. Dulu, mungkin aku hanya akan tersenyum dan merendah. Tapi saat itu, aku tahu aku berhak merasa bangga, bukan karena aku lebih hebat dari siapapun. Tapi karena aku telah berhasil menarik diriku sendiri dari tempat yang sangat rendah dan gelap, dan selangkah demi selangkah berjalan sampai di sini.
Saat menerima gaji pertama setelah mendapat tanggung jawab baru, aku tidak membeli apapun untuk diriku sendiri. Aku mampir ke toko alat tulis, memilihkan satu set cat air yang lebih bagus untuk Dava, dan membeli sebuah buku catatan bersampul kulit warna coklat untukku. Malamnya, aku duduk di meja dekat jendela, membuka buku catatan baru itu, dan menulis satu kalimat singkat di halaman pertama, aku telah kembali. Selesai menulis, aku menatap tulisan itu sangat lama, lalu tertawa sendiri. Di luar jendela, rimbunnya bugenvil bergoyang pelan ditiup angin. Di atas meja, cangkir kucing pilihan Dava untukku masih mengepulkan uap teh hangat. Kamar kecilku terang, rapi, dan tenang. Tidak luas, tidak mewah, tapi disinilah tempat hatiku bisa beristirahat. Dava masih datang menginap setiap akhir pekan. Perlahan-lahan, wajahnya tidak lagi murung dan canggung seperti di awal. Dia sudah terbiasa dengan kasur lipat kecil di samping tempat tidurku, terbiasa dengan rutinitas kami pergi ke supermarket pada Sabtu malam, memasak sarapan sederhana pada Minggu pagi, dan duduk bersama di meja belajar. Aku mengoreksi tugas-tugasnya seperti dulu. Suatu hari, sambil mewarnai, Dava mengangkat kepala dan bertanya, "Ibu, sendirian begini apa tidak sedih?" Aku berpikir sejenak, lalu menjawab jujur, terkadang sedih juga. Tapi tidak lebih sedih daripada saat berada di rumah yang ramai tapi tetap merasa sendirian. Dava mendengarkan, tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, dia menarik kursinya lebih dekat denganku. Dava sudah besar. Dava sudah lebih mengerti sekarang. Aku menatapnya, hidungku terasa perih. Anak laki-laki berusia 8 tahun yang dulu dengan polosnya berkata, "Ibu kan di rumah saja, tidak kerja," kini sudah tahu bagaimana cara duduk diam di sampingku, sudah bisa membaca raut wajah orang dewasa, sudah belajar mencintai dengan caranya sendiri. Aku tidak lagi menyalahkannya. Dia hanyalah cermin dari apa yang pernah ditanamkan orang dewasa di kepalanya. Dan sekarang, aku ingin dengan tanganku sendiri mengajarkannya hal yang berbeda. Bahwa nilai seseorang bukan hanya terletak pada berapa banyak uang yang dihasilkannya, tapi juga pada kemampuannya menghargai kerja keras orang lain, hidup dengan baik, dan menjaga harga dirinya. Mengenai Bima, dia tidak lagi mencoba menarikku kembali. Kami menjaga komunikasi secukupnya demi Dava. Beberapa kali bertemu di gerbang sekolah atau saat rapat orang tua, dia selalu tampak lebih lelah. Aku dengar pekerjaannya tidak lagi semulus dulu, orang tuanya sering sakit-sakitan, dan rumah yang dulu kurawat dengan rapi kini selalu terasa kosong. Tapi semua itu tidak lagi membuat hatiku bergejolak. Aku tidak merasa puas, juga tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa itu adalah bagian dari hidup yang harus dia pelajari untuk tanggung sendiri, sama seperti aku yang dulu harus belajar untuk menyelamatkan diriku sendiri. Suatu sore di akhir tahun, perusahaanku mengadakan acara peluncuran koleksi baru di sebuah galeri kecil yang cantik di Jakarta Selatan. Hari itu, aku mengenakan gaun yang kuperbaiki sendiri dari sampel awal. Gaun berwarna krem pucat, potongannya rapi, dengan detail di bahu yang lembut tapi tetap berstruktur. Saat berdiri di depan cermin merapikan rambut, aku tertegun sejenak. Wanita di cermin itu bukan lagi istri yang hanya berkutat di dapur, dengan mata yang selalu lelah dan punggung yang selalu membungkuk karena beban. Wanita itu berdiri tegak, matanya berbinar, bibirnya tersenyum tipis, tapi mantap. Malam itu, Dava ikut bersamaku. Anak itu mengenakan kemeja baru yang kubelikan. Rambutnya disisir rapi, berdiri di tengah ruangan yang terang benderang dengan mata berbinar-binar karena takjub. Ketika pembawa acara menyebut namaku sebagai salah satu perancang yang terlibat dalam pengembangan koleksi utama, Dava adalah orang yang bertepuk tangan paling keras. Aku menatap ke arah barisan penonton, melihat anakku tersenyum bangga, dan tiba-tiba tenggorokanku tercekat. Setelah acara selesai, Dava berlari dan memelukku. "Ibu cantik sekali," aku membungkuk memeluknya. "Terima kasih, sayang." Dia mengangkat kepala, matanya berkilau. "Ibu, nanti kalau sudah besar, Dava mau cerita ke semua orang kalau ibu Dava hebat." Hanya dengan satu kalimat itu, aku merasa semua kepahitan yang pernah kulewati menjadi berarti. Aku tidak butuh pengakuan dari seluruh dunia. Cukup jika suatu hari nanti anakku tumbuh besar dan mengerti bahwa ibunya pernah jatuh, tapi berhasil berdiri lagi. Itu sudah cukup. Malam harinya, setelah Dava tertidur di kasur kecilnya yang familiar,
Aku duduk di dekat jendela menatap langit yang berkelip oleh cahaya lampu kota. Jakarta masih ramai, masih terus bergerak. Dan aku, setelah semua yang terjadi, akhirnya menemukan kembali ritme napasku sendiri. Aku teringat malam takbiran itu, teringat hidangan yang berantakan, teringat secari kertas bertuliskan Rp1.000, teringat perasaan hatiku yang hancur di tengah gelak tawa keluarga suami. Jika bukan karena rasa sakit yang begitu dalam, mungkin aku masih akan hidup dalam diam di sebuah rumah yang ramai, tapi tak punya tempat untukku. Sekarang, jika ku ingat kembali, aku tidak lagi menganggap kertas itu sebagai sebuah penghinaan. Aku melihatnya sebagai sebuah titik akhir yang perlu. Justru karena penghinaan itulah, aku belajar untuk melihat kembali diriku sendiri. Justru karena kejatuhan itulah, aku memaksa diriku untuk berjalan menuju cahaya. Aku tidak tahu apalagi kesulitan yang akan datang. Mungkin aku akan jatuh lagi, mungkin pekerjaanku akan menemui jalan buntu, mungkin akan ada malam-malam merindukan anak hingga hati sakit, saat-saat kesepian yang terasa tak tertahankan. Tapi aku tidak lagi takut, karena aku tahu, selama aku tidak melepaskan tanganku sendiri, badai apapun pasti akan berlalu. Tahun itu, aku berusia 35 tahun. Usia 35 tahun, meninggalkan pernikahan yang pernah kukira akan selamanya. Usia 35 tahun, memulai kembali pekerjaan yang pernah kutinggalkan. Usia 35 tahun, tinggal di sebuah kamar kecil tapi hati tidak lagi terasa sempit. Usia 35 tahun, belajar kembali menjadi seorang ibu, seorang manusia, dan menjadi diriku sendiri. Aku tersenyum, dengan lembut menyelimuti Dava, lalu mematikan lampu. Di luar, angin malam berembus melewati rimbunnya bugenvil, membawa aroma yang sangat lembut. Aku berdiri di dekat jendela, mengangkat kepala menatap langit di antara gedung-gedung kota. Langit itu tidak lagi terasa jauh, karena akhirnya aku berani mengepakkan sayapku sendiri untuk terbang ke arahnya.